Setelah menenangkan diri, Long Ge tiba-tiba sangat merindukan Huowu. Karena erangan dari sisi berlawanan bergema di telinga Long Ge semakin merindukan Huowu. Hubungi Huowu. Lihat apa yang dilakukan Huowu. Long Ge berpikir dalam benaknya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Huowu. Nomor yang digunakan Long Ge saat ini masih merupakan nomor Long County, karena dia baru tiba di Provinsi Ha dan belum bisa mengganti nomornya. Telepon dudu Long Ge dipanggil, dan kemudian nada dering yang menyenangkan berbunyi. Nada dering itu penuh dengan sentimentalitas. Namun, setelah menelepon untuk waktu yang lama, pihak lain tidak menjawab maaf, pengguna yang Anda hubungi tidak tersedia. Jawab, silakan hubungi lagi nanti. Aduh, Long Ge menghela nafas, lalu menutup telepon, sepertinya Huowu tidak tahu bahwa aku telah datang ke Provinsi Ha, jadi dia masih mengabaikanku. Benar, aku terlalu menyakitinya pada awalnya. Janjiku hanyalah kentut, dan aku pantas dihukum seperti ini. Long Ge meletakkan teleponnya ke samping, kemudian menyadari bahwa teleponnya kehabisan daya, jadi dia langsung mengisi dayanya dengan pengisi daya. Long Ge bersemangat sejenak, lalu mengangkat telepon dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu adalah panggilan dari rumah. Ada suara ibu di seberang telepon, menanyakan Long Ge apakah dia telah sampai di Provinsi Ha dengan selamat. Dia juga menyuruhku untuk memperhatikan tubuhku dan tetap sehat. Tidak mudah sendirian di luar. Aku harus mencari pekerjaan tepat waktu. Aku juga menanyakan banyak hal. Long Ge sering mengangguk dan langsung memahami kehebatan orang tuanya. Mereka hanya ingin anak-anaknya bahagia sepanjang hidup. Meskipun Long Ge sekarang tidak menaati mereka dan melarikan diri dari Long County ke Provinsi Ha, Long Ge tetaplah putra mereka, dan mereka masih peduli pada putranya. Meskipun Long Ge pernah membuat mereka sangat marah, dalam sekejap mereka bertanya lagi tentang masalah hidup Long Ge. Long Ge sedikit terharu, dan kemudian bersumpah untuk mencari pekerjaan tetap di Provinsi Ha. Setelah berbicara di telepon selama setengah jam, orang lain meminta Long Ge tidur lebih awal. Long Ge mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Ge melihat waktu. Saat itu sudah pukul 23.55, hampir pukul 12, tetapi seiring berjalannya malam, Long Ge semakin merindukan Huowu. Oleh karena itu, Long Ge masih ingin mendengar suara Huowu. Jika Anda menelepon saya dengan nomor telepon saya, Huowu tidak akan menjawab. Lalu jika Anda menelepon saya dengan nomor dari Provinsi Ha, dia seharusnya bisa menjawab, bukan? Long Ge berpikir dalam benaknya. Lalu saya menelepon dari telepon hotel. Nada dering menyenangkan duduk terus terlintas di benak saya, tetapi nada dering ini penuh dengan emosi sedih. Huowu adalah gadis yang relatif sensitif, jadi ada yang salah dengan dirinya. Dia biasanya tidak menyembunyikannya di dalam hatinya, tapi mengungkapkannya dengan cara lain. Misalnya, saat pertama kali jatuh cinta pada Long Ge, dia menggunakan nada dering yang elegan. Ketika dia sangat mencintai Long Ge, dia menggunakan nada dering bahagia, tetapi sekarang ketika dia dan Long Ge acuh tak acuh, dia menggunakan nada dering sedih. Dari nada dering ini, Long Ge tahu bahwa Huowu peduli padanya, tidak akan menggunakannya seperti ini ringtone. Jika suatu saat Long Ge tidak ada di samping Huowu, namun nada dering yang digunakan oleh Huowu adalah nada dering bahagia, berarti Huowu telah menemukan cinta baru tidak akan pergi mengejar Huowu kembali. Saya menelepon telepon hotel di Provinsi Ha untuk waktu yang lama. Meskipun ponsel Huowu terhubung, Huowu tidak menjawab panggilan tersebut. Long Ge hanya bisa menutup telepon dengan depresi. Mengapa Huowu tidak menjawab panggilanku? Aku menggunakan nomor telepon di Provinsi Ha, jadi dia harus menjawabnya. Long Ge berpikir keras, tapi segera dia memikirkan alasannya hotel. Hotel meskipun nomor tersebut adalah nomor telepon biasa di kota Ha, Provinsi Ha, bagi Huowu, nomor ini adalah itu tidak biasa. Tidak ada yang pernah menelepon Huowu dari nomor telepon ini. Oleh karena itu, Huowu tidak berani menjawabnya. Selain itu, Huowu memeriksa di komputer dan menemukan bahwa umumnya ada lebih banyak nomor seperti itu. Wu tidak tertarik menjawab nomor-nomor yang membosankan. Memikirkan hal ini, Long Ge merasa lega. Sepertinya saya harus mengganti nomor ponsel baru, lalu mengirim pesan teks ke Huowu, mengatakan bahwa saya telah tiba di Provinsi Ha. Dengan cara ini, dia akan mempercayainya. Jika saya menggunakan nomor saya saat ini untuk mengirim itu untuk Huowu, Huowu tidak akankah aku percaya? Long Ge berpikir dalam benaknya, dan kemudian merasa sedikit mengantuk. Dia segera bangun dan menggosok gigi, mencuci muka, lalu berbaring di tempat tidurnya. Meskipun suara erangan masih muncul kembali di benaknya, dan meskipun dia masih merindukan Huowu di dalam hatinya, karena dia sangat lelah hari ini, Long Fan hampir tertidur dalam keadaan linglung. Tepat ketika Long Ge hendak tertidur, telepon hotel tiba-tiba berdering. Nada dering keras dingling, dingling,
Dingling, segera mengusir rasa kantuk Longge. Longge bangkit dengan marah, lalu menjawab telepon. Siapa itu? Longge sangat kesal. Tidak peduli siapa yang terbangun ketika dia akan tertidur, dia akan sangat tidak senang, jadi nada suara Longge juga sangat kasar. Halo, Tuan, apakah Anda memerlukan layanan? Suara wanita yang halus bertanya dengan lembut. Suara wanita yang lembut ini membuat Longge tiba-tiba merasa panas di malam yang sepi. Permisi, layanan apa yang tersedia? Longge bertanya. Tuan, tahukah Anda, itu tanda di samping tempat tidur. Layanan apa yang Anda butuhkan? Kata suara wanita menawan itu. Longge melihat ke samping tempat tidur, dan tentu saja ada tanda yang bertuliskan pijat, pedikur, hotline. Di bawah kata-kata itu, di latar belakangnya ada seorang wanita cantik yang sangat dalam piyama. Tiba-tiba, Longge mengerti bahwa ternyata merekalah yang menghasilkan uang tambahan. Sungguh, di semua kota besar, sulit untuk hidup, dan rasio laki-laki terhadap perempuan tidak seimbang perempuan yang berasal dari pedesaan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan atau keterampilan sama sekali. Tanpa keterampilan, mereka hanya bisa mengandalkan tubuh mereka untuk memenuhi kebudewa hidup. Ini adalah tragedi kehidupan, namun tidak ada solusinya, karena sejak zaman dahulu, dipaksa oleh kehidupan adalah salah satu cara untuk bertahan hidup, dan hal tersebut sama setiap saat dan di semua negara. Pijat, Longge bertanya di telepon. Ya Pak, apakah Anda membutuhkannya? Suara perempuan di seberang bertanya dengan penuh harap. Berapa harganya? Longge bertanya. Faktanya, Longge tidak memiliki kebudewa sama sekali. Bahkan jika ada kebudewa, dia tidak akan melakukannya senang kok, jadi, tanya saja. 1 kali 100 yuan, layanan 1 atap 300 yuan, paket semalam 600 yuan. Layanan seperti apa yang Anda inginkan? Suara wanita itu bertanya penuh harap. Setelah Longge bertanya, dia juga tahu bahwa harganya biasa saja dan pihak lain benar-benar ingin mencari nafkah dan bertahan hidup. Longge juga tahu bahwa pihak lain tidak berdaya, jadi Longge tidak berniat untuk berbicara lagi dan ikut campur urusan orang lain. Itu tidak baik, jadi Longge menjawab saya tidak butuh layanan. Setelah mengatakan itu, Longge menutup telepon. Dia tidak ingin mendengar suara kecewa pihak lain. Setelah tidur malam yang tidak nyenyak di hotel, Longge bangun untuk mencari tempat menginap yang cocok. Setelah mengambil kartu bank, Longge berjalan ke bawah. Ketika dia turun, dia melihat pelayan dengan sedikit senyum di wajahnya. Ketika dia melihat Longge turun, dia sedikit gugup. Longge menatap pelayan itu. Dalam sekejap, Longge menggabungkan suara wanita yang memanggilnya tadi malam dengan pelayan di depannya, yang mengingatkan Longge pada banyak hal. Halo, apakah kamu ingin terus menginap pada sore hari ini? Jika kamu tidak menginap, kamu harus check out besok siang. Untuk kamar di malam hari, dan saya juga minum sedikit anggur dan tidak melihat dengan jelas sama sekali. Sekarang saya melihat pelayan ini cukup tampan. Dia seharusnya berusia antara 16 dan 18 tahun. Mendengar suara ini, Longge semakin yakin bahwa itu adalah suara yang memanggilnya tadi malam, tapi suara itu sengaja dibuat lebih menawan di malam hari. Aku akan memikirkannya dulu dan keluar untuk melakukan sesuatu. Jika aku kembali sebelum jam 12, aku tidak akan tinggal di sana. Jika aku kembali setelah jam 12, aku akan terus tinggal di sana. Kata Longge. Bagaimana kalau ini jam 12? Pelayan itu bertanya pada Longge sambil tersenyum. Kalau begitu keluarkan barang bawaanku. Kata Longge. Apakah Anda punya barang bawaan yang berharga? Tanya pelayan itu. Tidak ada bagasi. Jika botol air mineral di kamar dihitung sebagai bagasi, keluarkan saja. Kata Longge sambil tersenyum, dan Longge datang ke provinsi khas sendirian. Saya tidak membawa barang bawaan apapun, hanya 2 kartu. 1 kartu Agricultural Bank of China dan 1 lagi kartu pos. Pelayan itu tertegun. Pelayan itu tercengang. Longge keluar dari hotel. Ketika dia keluar dari hotel, hari masih pagi, dan masih ada kabut tebal di sekitar kota universitas. Longge berjalan di jalan, tapi dia tidak merasa kedinginan karena jaraknya relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan itu tidak terlalu dingin sepanjang tahun. Ayo isi perut kita dulu lalu bicara. Longge berjalan ke toko bedak dan melihat beberapa penggemar teman lama Jia Cheng di sini. Jadi, Longge dengan senang hati masuk. Ketika mie teman lama Jia Cheng tiba, Longge memakannya, tetapi ternyata rasanya tidak seperti mie teman lama yang asli. Saya hanya belajar paling banyak 6 poin, tapi ini cukup bagus untuk Longge di negeri asing. Setelah makan teman lama, Longge menemukan kafe internet dan mencari informasi persewaan di sekitar kota universitas secara online. Lihatlah sekeliling. Longge menemukan rumah yang relatif murah. Rumah ini berada di lantai 7 dan tidak memiliki lift. 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu, sewanya 600 yuan sebulan.
Harganya relatif murah, tetapi pemiliknya memerlukan kontrak 6 bulan untuk setiap sewa. Jika tidak, tidak perlu bernegosiasi. Selain itu, diperlukan deposit sebesar 1.000 yuan untuk mencegah kerusakan pada isi di dalamnya. Longge memikirkannya dan berpikir tidak apa-apa. Bagaimanapun, tempat ini relatif dekat dengan kota universitas. Akan lebih mudah untuk menemukan Huowu di masa depan lebih tua, setidaknya ia memiliki tempat tinggal. Mulai sekarang akan disebut Huowu. Akan lebih mudah untuk datang berkencan, jadi Longge menelepon nomor telepon pemiliknya. Halo, apakah kamu ingin menyewa rumah? Longge bertanya. Ya, jawab pihak lain. Bisakah kamu mengajakku melihat rumah itu? Longge bertanya. Oke, pihak lain berkata dengan sederhana, dan itu tampak seperti suara wanita paruh baya yang cakap. Setengah jam kemudian, Longge tiba di tempat yang disepakati dan melihat wanita paruh baya itu. Wanita paruh baya itu bertubuh sedang dan tampak seperti seorang intelektual. Longge menduga sebagian besar adalah yang pertama. Kalau tidak, dia tidak akan punya waktu untuk menyewakan rumah itu. Apakah kamu akan menyewa rumah? Wanita itu terkejut melihat Longge, karena dia melihat Longge tidak terlihat seperti pelajar, karena pelajar tidak sekaya Longge, dan Longge tidak terlihat seperti seorang pelajar. Pengusaha, karena para pebisnis tidak berpakaian seformal Longge, karena Longge memakai setelan tunik Cina. Ya, Longge mengangguk. Kalau begitu ikut aku melihat rumahnya, kata wanita paruh baya itu. Kemudian dia membawa Longge bersamanya ke gedung tempat rumah itu disewa. Longge mengikuti wanita paruh baya itu dan sampai ke sisi kota universitas atau di depan gedung asrama staf universitas tertentu, lalu naik ke atas. Saat ini, Longge semakin yakin bahwa wanita paruh baya ini pasti istri seorang profesor tertentu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ditempatkan di asrama seperti itu? Tapi sekarang para profesor itu sangat kaya dan telah membeli rumah yang lebih baik dan lebih besar di luar. Oleh karena itu, biarlah rumah ini disewakan. Ada banyak orang yang tinggal di asrama staf seperti ini, tapi tinggal di dalam sekolah setidaknya jauh lebih aman dan tenang daripada di luar. Setelah akhirnya naik ke lantai 7, wanita parubaya itu tidak melihat adanya Asma. Tampaknya kehidupan kampus cukup baik. Ada tempat untuk berolahraga. Longge tidak menderita asma tergolong muda, baru berusia 2 tahun. Ini dia, wanita parubaya itu membuka pintu kamar dan masuk. Longge juga masuk. Ada satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Ruang tamu dan dapur menyatu. Ada juga kamar mandi dan balkon berukuran 2 meter persegi. Ada pemanas air, TV, sofa, tempat tidur, peralatan dapur, dan pada dasarnya semua kebudewa sehari-hari. Kata wanita paruh baya itu. Mengapa mereka begitu bersatu? Longge bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja sudah semua, karena yang dulu tinggal di sini adalah seorang pengusaha. Awalnya dia tidak punya uang, tapi setelah berbisnis beberapa tahun, dia mulai punya uang, jadi dia membeli furnitur dan segala sesuatunya. Kemudian, dia membeli yang lebih besar di luar rumah barunya, oleh karena itu, dia berhenti menyewa rumah ini. Dan dia tidak repot-repot memindahkan perabotan aslinya karena ini adalah lantai 7 dan akan merepotkan untuk memindahkannya, jadi dia menjualnya, bagi saya dengan harga murah. Sekarang semuanya ada di sini, jadi, saya ingin deposit 1.000 yuan, kata wanita paruh baya itu. Oh, jadi begitu, Longge mengangguk dan berkata. Kamu beruntung, sudah kurang dari 10 hari sejak pengusaha itu pindah, dan iklan persewaanku baru tayang selama 3 hari. Aku tidak menyangka kamu akan meneleponku. Kalau terlambat, pasti sudah disewa oleh orang lain. Ada juga beberapa yang saya telepon secara pribadi, tetapi mereka semua menyuruh saya untuk menjaga rumah itu selama beberapa hari, tetapi mereka tidak datang untuk melihat rumah itu. Saya bilang saya tidak akan menunggu dan akan memberikan kepada siapapun yang datang untuk melihat rumah itu. Saya melihat Anda datang untuk melihat rumah itu, jadi saya berencana untuk menyewa rumah itu. Kata wanita paruh baya itu. Haha, terima kasih. Longge mengangguk dan tersenyum. Kemudian dia melihat lingkungan sekitar dan berpikir itu sangat bagus. Di seberangnya kamu bisa melihat lapangan sepak bola dan lapangan basket di kota universitas. Letaknya di lantai 7. Faktanya, Anda tidak dapat mendengar suara yang terlalu berisik. Lingkungan seperti ini tidak hanya cocok untuk tempat tinggal, tetapi juga cocok untuk diskon. Bagaimana, apakah lingkungannya bagus? Tanya wanita paruh baya itu. Ya, lumayan. Longge mengangguk dan berkata. Melihat penampilan sopanmu, kamu tidak terlihat seperti pelajar atau pengusaha. Apa pekerjaanmu? Tanya wanita paruh baya. Wajar jika wanita paruh baya menanyakan hal ini kepada orang yang stabil. Sebagai orang yang bekerja, saya tidak ingin rumah saya disewakan kepada orang lain. Aku di sini untuk urusan bisnis, kata Longge sambil tersenyum.
Longge tidak dapat menemukan alasan lain dan khawatir pihak lain tidak akan menyewakan rumah kepadanya, jadi dia hanya bisa berkata dengan acuh tak acuh. Pebisnis. Wanita parubaya itu memandang Longge dengan curiga. Dia sama sekali tidak mirip dengannya. Tapi karena Longge mengatakan itu, dia tidak menganggap Longge adalah orang jahat, jadi dia mengangguk dan berkata, bagaimana? Bisakah kamu menyewanya? Sewa, tapi aku tidak punya uang sekarang, kata Longge. Ya, saya tahu. Siapa yang membawa uang sebanyak itu? Sewa bulanannya 600 yuan, ditambah deposit 1000 yuan, dan sewanya mulai dari setengah tahun. Totalnya 4.600 yuan. Anda mungkin tidak punya uang sebanyak itu uang bersamamu, jadi kapan kamu akan mendapatkannya? Ayo, aku bisa mendapatkan sewanya sekarang, tanya wanita paruh baya itu. Aku akan menarik uang sekarang. Seharusnya ada bank pos di sebelah kota universitas, kan? Tanya Longge. Ya, ada banyak bank di sebelah kota universitas. Kata wanita parubaya itu juga ingin segera menyewakan rumahnya, karena semakin cepat dia menyewakan, semakin cepat dia mendapatkan uang. Kalau begitu aku akan mengambil uangnya sekarang, dan aku akan meneleponmu setelah aku mendapatkan uangnya. Ya, oke, aku menunggumu. Aku akan mengambil sewanya juga. Kamu tidak perlu datang sebentar. Kami akan segera menandatangani kontrak di bawah. Jika waktunya tiba, kamu bayar dan aku akan memberimu kunci dan kontraknya. Itu saja, kata wanita paruh baya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menarik uang. Berapa lama Anda bisa menunggu saya? Sebelum malam, mungkin. Masih ada 6 jam sampai malam. 6 jam sudah cukup, kan? Tanya wanita paruh baya itu. Yah, 6 jam sudah cukup. Kalau begitu aku akan meneleponmu. Oke, wanita paruh baya itu mengangguk, lalu turun bersama Longge. Di lantai bawah, wanita parubaya pergi untuk mengambil sewa, sementara Longge pergi untuk mengambil uang. Berjalan ke pinggir jalan, Longge dengan santai bertanya kepada seorang mahasiswa di mana letak bank pos. Setelah bertanya dengan jelas, dia berjalan menuju tempat itu. Namun, Longge menemukan bahwa tempat itu cukup jauh. Kota universitas seperti Long County. Dibutuhkan sekitar setengah jam berjalan kaki ke bank pos. Hal ini membuat Longge sangat tertekan dalam perjalanan. Anda dapat melihat banyak mahasiswa cantik, yang mengurangi banyak depresi Longge. Dalam perjalanan, Longge juga berharap untuk melihat Huo Wu di antara orang-orang ini, tetapi Longge tidak melihatnya. Memang, di kota universitas seperti itu, setidaknya ada sekitar 500.000 siswa. Sangat sulit untuk bertemu dengan Huo Wu di dalam. Setelah berjalan setengah jam, ketika kaki Longge terasa panas dan tubuhnya berkeringat, Longge berjalan ke bank pos. Saat ini, Longge sudah melepas jaket tuniknya dan menggantungkannya di tangannya, jika tidak maka akan terjadi sungguh. Ini terlalu panas. Ada banyak orang di dalam bank pos, dan banyak juga orang yang menangani berbagai bisnis. Namun Longge tidak takut, karena Longge memiliki kartu tabungan pos dan dapat menarik uang dari bank otomatis di luar mengamati situasi sekitarnya. Lagi pula, di tempat asing, Longge tidak tahu seperti apa situasi keamanan publik. Jadi, Longge mengamatinya dengan cermat. Begitu dia mengamatinya, Longge menemukan masalah. Longge menemukan yang aneh adalah ada beberapa orang di sekitar anjungan tunai mandiri. Orang-orang ini memegang rokok di mulutnya. Meskipun wajah mereka menunjukkan sikap acuh tak acuh, mata mereka selalu menatap orang yang masuk dan keluar dari anjungan tunai mandiri. Saat dia melihat orang-orang itu, Longge tahu apa yang mereka lakukan. Hah, masyarakat sampah ini hanya tahu bagaimana menggunakan ekstasi untuk menipu orang demi uang. Kata Longge dalam hatinya. Geng semacam ini biasanya menggunakan ekstasi untuk memikat orang lain, dan kemudian membiarkan orang lain mengetahui kata sandi kartunya, lalu mengganti paket untuk mendapatkan kartunya, dan mengambil semua uang pihak lain. Longge paling membenci orang seperti ini. Tapi Longge tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena orang-orang itu hanya bisa menghadapi orang tua dan wanita dengan kemauan yang lemah, dan tidak berguna bagi mereka yang masih muda dan memiliki kemauan yang kuat. Longge melihat tidak ada orang di ATM, jadi dia pergi untuk menarik uang. Setelah memasukkan kartu ke dalam ATM, Longge hendak memasukkan kata sandinya. Saat ini, seorang pria muda datang dengan sebatang rokok di mulutnya, seolah sedang terburu-buru menarik uang. Longge mencibir dalam hatinya, saya sering melihat trik semacam ini. Bukankah Anda hanya perlu melihat nomor kartu dan kata sandinya? Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Setelah membacanya, Anda harus mengambil milik saya kartuku. Jika kamu tidak bisa mengambil kartuku, bukankah itu terlihat berguna? Longge tersenyum dan menekan kata sandinya, lalu mengklik uang yang diminta dan menunggu uangnya keluar. Pada saat ini, seorang pria menepuk bahu Longge dan berkata, saudaraku, kamu kehilangan uangmu.
Mengerti. Longge mengangguk dan tidak menoleh ke belakang. Begitu dia berbalik, kartu bank dan uangnya diambil. Longge mencibir lagi di dalam hatinya, saya tidak membawa uang sama sekali. Tidak masalah meskipun saya mengambilnya, saya sudah terlalu sering melihat trik ini. Satu orang dengan sengaja menjatuhkan uangnya, dan orang lain bertanggung jawab menjatuhkan tasnya, apakah mereka yang kehilangannya. Begitu saya mengambil uang itu, saya bodoh. Longge terus menarik uang tanpa berbalik sama sekali. Orang yang kehilangan uang di belakang Longge sedikit terkejut, lalu mengambil uang yang dibuang, lalu menepuk bahu Longge dan berkata, saudaraku, aku mengambilkan uang itu untukmu. Lalu pria itu menepuk bahu Longge. Bau harum datang, dan Longge tiba-tiba merasa kesurupan, tapi dalam sekejap, Longge terbangun. Pada saat ini, pemuda yang merokok di sebelahnya hendak mengulurkan tangan untuk mengambil kartu dan uang Longge. Longge mendengus, segera meraihnya dengan tangannya, dan mengeluarkan uang dan kartunya. Apa yang ingin kamu lakukan? Longge bertanya dengan tajam, dengan kamera di sebelahnya. Ada banyak orang di sekitar, dan Longge sama sekali tidak takut pada mereka, meskipun orang-orang ini adalah ular lokal, mereka berada di depan hukum. Longge juga yakin mereka akan menundukkan kepala. Haha, saudaraku, maafkan aku. Tadinya aku terburu-buru menarik uangnya, tapi aku tidak menyangka kamu belum selesai menarik uangnya. Maafkan aku. Longge memasukkan uang dan kartu itu ke dalam saku jaketnya, lalu menoleh ke arah pemuda di belakangnya. Pemuda itu memegang uang $5 yang kusut di tangannya. Apakah uang ini milikku? Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Longge mengambil uang $5 itu, hanya menyisakan pemuda itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu masih muda dan tidak menggunakan kekuatan fisikmu untuk bekerja, tapi ingin menipu dan menculik. Ini adalah generasi pemalas. Longge mengutuk dalam hatinya, tapi Longge tidak berani mengatakannya, dia mungkin terpengaruh oleh hal-hal ini. Tidak perlu memukul seseorang, jadi Longge hanya bisa pergi dengan tergesa-gesa. Akibatnya, banyak mata yang marah menatap punggung Longge. Di antara mereka, seorang pria parubaya berdiri dan memandang yang lain dengan jijik, seolah-olah dia adalah bos di geng ini. Yang lain memandangnya dengan hormat dan ketakutan, jadi pria parubaya itu diam-diam mengikuti Longge. Longge sama sekali tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengikutinya, karena pria parubaya itu terlalu biasa dan dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Longge tidak dapat melihat kekurangan apapun dan tidak tahu bahwa orang lain sedang mengikutinya. Haha, saya tidak hanya menarik uang, tetapi saya juga mendapat 5 yuan. Sepertinya geng penipu ini tidak ada hubungannya dengan itu. Bagi orang muda, berkemauan keras, dan waspada seperti saya, tidak ada gunanya sama sekali. Longge tertawa dalam hatinya, tetapi butuh setengah jam untuk berjalan ke sini, tetapi Longge tidak ingin berjalan setengah jam lagi ketika dia kembali, jadi Longge berencana untuk naik bus kembali. Biayanya hanya 2 yuan, menghemat setengah jam berjalan kaki. Jadi Longge naik bus. Sudah banyak orang di dalam bus, tapi tidak terlalu ramai. Ada kursi di depan bus untuk orang tua, lemah, sakit dan cacat, jadi Longge langsung berjalan ke sana baris terakhir dan berjalan sampai akhir. Secara umum, orang yang berada di tengah biasanya tidak perlu menyerahkan tempat duduknya. Tepat ketika Longge duduk, pria parubaya yang mengikuti Longge juga duduk di sebelah Longge memandang pria parubaya itu, tetapi pria parubaya itu melihat keluar jendela, tidak membiarkan Longge masuk semua. Song melihat petunjuknya. Oleh karena itu, Longge tidak waspada, melainkan berencana memberikan uang tersebut kepada wanita parubaya tersebut dan menyewakan rumah tersebut. Setelah menyewa rumah, saya bisa mulai mencari pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, saya akan menunggu selama sebulan setelah saya menstabilkan pekerjaan saya, dan kemudian saya akan mencari Huohu secara langsung dan memberinya kejutan. Pokoknya, master yang tersembunyi di balik jubah abu-abu juga berkata, dalam waktu setengah tahun, selama Huohu dan aku bersama, mustahil bagi Huohu untuk punya pacar, temui Huohu dalam waktu setengah tahun. Itu saja, saat itu, saya menghubungi Huohu dan saya mendapat pekerjaan lain. Kita bisa bersenang-senang di kota H. Ini kehidupan yang baik. Walaupun hidup akan sedikit lebih sulit, tapi tidak apa-apa. Selama kita bekerja keras, kita pasti akan mewujudkan cita-cita kita. Kemudian kita akan bekerja keras, dan ketika kita memiliki tabungan, kita akan pergi ke luar negeri, menuju impian itu negara. Longge tiba-tiba berpikir banyak pada saat ini. Longge tidak tahu mengapa dia begitu banyak berpikir, tetapi dia tidak menyadari bahwa aroma telah menyebar di sekelilingnya. Jadi, saat Longge memikirkannya, dia tiba-tiba merasa semakin Anda mengantuk, semakin Anda tertidur. Kanan, Longge baru saja tertidur. Dalam mimpinya,
Long Ge melihat dirinya mengenakan baju besi emas lagi, memegang pedang emas di tangannya, dan terbang di langit bersama Huo Wu mengenakan pakaian hijau. Adik, kita sudah sampai di stasiun, jangan tidur. Seorang pria yang mengenakan pakaian pengemudi berkata kepada Long Ge. Ah, kamu sudah sampai di stasiun. Long Ge terbangun karena terkejut, melihat lingkungan sekitar, dan menemukan bahwa di luar bus, sudah ada terminal segera setelah dia naik bus. Tiba-tiba, Long Ge berkeringat dingin. Dia sangat bingung mengapa dia tertidur. Jadi, Long Ge bertanya, Tuan Supir, sudah berapa lama saya tertidur? Dari stasiun mana kamu naik bus? Tanya sopir itu. Saya naik bus dari stasiun kota Universitas H. Kata Long Ge. Kalau begitu kamu seharusnya tertidur sekitar 1 jam. Dari sana sampai sini, ada 20 pemberhentian. Long Ge tertegun, dan kemudian ingin mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Long Ge terkejut saat mengetahui bahwa ponselnya hilang. Long Ge segera melihat ke sakunya, sisi sakunya dengan pisau tajam, lalu sakunya terkena udara sepenuhnya, dan semua isi sakunya hilang. Dompet Long Ge, ponsel, kartu bank, dan kartu identitas, termasuk 5.000 yuan yang baru saja diambil Long Ge, semuanya hilang. Bahkan kunci hotel pun diambil. Long Ge berkeringat dingin, dan kemudian Long Ge perlahan mengingatnya, lalu dia teringat pria parubaya yang duduk tepat di sebelahnya ketika dia masuk ke dalam mobil. Pria parubaya yang sangat dikenal Long Ge setelah memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba menyadari dengan ngeri bahwa dia telah melihat pria parubaya di sebelah ATM Bank Tabungan Pos. Memikirkan hal ini, Long Ge memahami bahwa pria parubaya itu juga anggota geng penipu, dan dia sangat pintar dalam metodenya. Dia juga memiliki kemampuan akting yang kuat dan penyembunyian yang sangat baik. ATM tabungan, pria parubaya dia tidak mengambil tindakan, tetapi menunggu sampai Long Ge pergi sebelum diam-diam diikuti dengan tenang, dan ketika Long Ge sedang memikirkan sesuatu di dalam bus, pria parubaya itu mengambil kesempatan untuk menyalakan dupa, yang disebut asap menghan. Setelah menyalakannya, pria parubaya itu mengambil penawarnya maju, tidak takut sama sekali dengan obat itu, dan Long Ge di sebelahnya langsung tercengang. Long Ge mengira dia tertidur, tapi ternyata ada orang lain yang menggunakan dupa untuk membuatnya tertidur. Long Ge mengira dia bisa mengetahui tipu muslihat geng-geng penipu itu, tapi dia tidak menyangka akan jatuh cinta pada mereka pada akhirnya. Semua barangku hilang, kata Long Ge dengan ekspresi jelek. Sopir itu juga melihat saku celana Long Ge yang terpotong dan ekspresi Long Ge. Dia juga tahu bahwa Long Ge telah dicuri. Ya, orang-orang itu secara khusus mencarimu orang luar. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Bukan masalah besar jika ada sesuatu yang dicuri. Keselamatan adalah prioritas utama. Kamu tidak boleh memikirkan balas dendam. Jika tidak, kamu pasti akan dikalahkan oleh ular lokal ini, kata pengemudi. Terima kasih, supir, saya mengerti. Long Ge berdiri dengan getir, lalu berjalan ke depan, bersiap meninggalkan bus. Pada saat ini, pengemudi tiba-tiba menemukan sebuah dompet di tanah, dan kemudian berkata kepada Long Ge, adik, ada dompet di tanah. Saya ingin tahu apakah itu milik Anda. Dompet. Long Ge berbalik kaget dan melihat dompet tergeletak di tanah. Apakah itu milikmu? Tanya pengemudi itu. Ya, Long Ge mengangguk, lalu mengambilnya dengan gembira, lalu membuka dompetnya dan melihatnya. Begitu dia membuka dompet, dia melihat foto Long Ge dan Huo Wu dan mengetahui ini. Dompet itu milik Long Ge. Long Ge terus mencari ke dalam dompet dan menemukan bahwa 5.000 yuan dan kartu tabungan pos benar-benar hilang, tetapi barang-barang lain masih ada, termasuk KTP, dan kuncinya juga ada di dompet. Sepertinya pencuri ini tidak terlalu buruk. Dia hanya mengambil uangku dan tidak membiarkanku kehilangan KTP dan lainnya. Aku tetap berterima kasih padanya, kata Long Ge sambil tersenyum masam. Ketika pengemudi melihat Long Ge mengatakan ini, dia tidak tahu harus menjawab apa. Long Ge pergi dengan pengemudi yang tidak bisa berkata-kata. Long Ge turun dari bus dan mengeluarkan ponsel di dompetnya. Pencurinya cukup baik dan tidak mengambil ponsel Long Ge karena ponsel Long Ge tidak berharga sama sekali, hanya bernilai 200 yuan, dan itu sudah sangat tua, dan alangkah baiknya jika dijual kembali seharga $30, jadi dia tidak mengambilnya. Long Ge menggunakan ponselnya untuk memeriksa saldo kartu bank tabungan pos. Long Ge menemukan bahwa saldo di kartu bank tabungan pos telah menjadi 0. Haha, cepat sekali. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 15.000 yuan diambil dari kartu bank saya. Selain 5.000 yuan yang dicuri sebelumnya, saya sudah kehilangan 20.000 yuan hari ini. 20.000 yuan, ini 2/3 dari tabungan kerja keras saya selama beberapa tahun terakhir. Saya masih memiliki 10.000 yuan di kartu bank pertanian Tiongkok saya, jadi saya menyembunyikan kartu bank pertanian Tiongkok di tempat yang sangat aman. Long Ge berkata sambil tersenyum pahit. Saat ini, hati Long Ge penuh dengan kepahitan.
Pada hari kedua setelah tiba di kota H, Provinsi H, dia telah kehilangan 2/3 dari seluruh tabungannya. Tapi bagaimanapun juga, Longge harus hidup. Setelah mengalami depresi dalam waktu yang lama, Longge memutuskan untuk mengubur masalah ini di dalam hatinya dan tidak memberitahu orang tuanya ke depannya, karena hal ini akan membuat Huohu merasa sedikit bersalah dan tidak akan melaporkan kasus tersebut karena tidak ada bukti sama sekali, karena efisiensi orang yang menangani kasus tersebut terlalu rendah 1 hingga 2 tahun. Sekalipun kasusnya terselesaikan, uangnya tidak akan dikembalikan, jadi Longge bahkan tidak repot-repot melaporkan kejahatannya. So Longge menghilangkan emosi yang sangat tidak menyenangkan itu dan naik bus kembali ke kota Universitas H. Saat ini, Longge lebih waspada. Jika sisa kartu Bank Pertanian Tiongkok dicuri lagi, Longge benar-benar tidak punya uang. Pencuri itu punya karakter tertentu. Saya meninggalkan beberapa dolar sebagai uang kembalian agar Longge naik bus kembali. Setelah naik bus kembali ke kota Universitas H, Longge pergi ke Bank Pertanian Tiongkok di sebelah kota universitas dan menggunakan kartu Bank Pertanian Tiongkok miliknya untuk menarik 5.000 yuan kartu Bank of China. Longge tidak berani keluar sekarang. Tarik uang dari ATM karena umumnya ada kemungkinan lebih besar menjadi sasaran saat Anda menarik uang di sana. Seperti kata pepatah, sekali digigit ular, kamu akan takut dengan tali jerami selama 1000 tahun. Tidak ada kesalahan dalam penarikan uang kali ini. Setelah Longge menarik uangnya, dia langsung menelepon pemilik wanita parubaya. Dipanggil ke bawah untuk menandatangani kontrak. Setengah jam kemudian, Longge dan wanita parubaya itu bertemu di lantai bawah. Ini kontraknya. Kalau kamu lihat tidak ada yang salah, tanda tangani saja. Ada dalam 2 salinan. Ambil 1. Aku akan pegang yang lain. Wanita parubaya itu menyerahkan kontrak. Longge melihat sekilas dan melihat bahwa Longge membayar sendiri tagihan air dan listrik, serta biaya pengelolaan. Toh di luar sama saja, biaya sampah dan biaya pengelolaannya harus dibayar sendiri. Jadi, setelah membaca Longge, saya langsung menandatanganinya. Wanita parubaya itu melihat Longge terdiam dan kemudian melihat Longge menandatangani. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Adik, kamu terlihat sedikit tidak senang. Menurutmu apakah biaya pengelolaan, biaya air, dan biaya listrik tinggi? Apa kamu tidak puas dengan kirimanmu sendiri? Faktanya, kita semua di sini seperti ini. Bukan karena ini, itu karena orang lain mencuri uang itu ketika aku hendak menariknya. Aku baru mendapatkannya setelah menariknya untuk kedua kalinya, jadi aku datang untuk menandatangani kontrak denganmu. Dicuri. Sepertinya kamu harus berhati-hati di masa depan. Keamanan publik di luar tidak terlalu baik, tapi keamanan lebih baik di sini. Lebih aman bagimu untuk tinggal di sini. Ya, mengerti. Longge menyerahkan salinan kontrak yang ditandatangani kepada wanita parubaya itu. Ini kamu kuncinya. Wanita parubaya itu mengambil kontrak dan memberikan kunci pintu kepada Longge. Longge mengambil kunci dan naik ke atas tanpa berkata apa-apa lagi. Wanita parubaya itu berkata kepada Longge dari belakang, adik, jika kamu puas dengan masa tinggalmu, tolong beritahu aku dalam 6 bulan kontrak. Oke, kata Longge tanpa menoleh ke belakang, lalu langsung berjalan ke atas. Wanita parubaya itu memandang Longge tanpa menoleh ke belakang dan bergumam tidak sopan. Namun, mengingat uang Longge baru saja dicuri dan suasana hatinya sedang buruk, dia memaafkan pengertiannya dan memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Tempat yang aman dan tersisa dengan kontrak. Longge berjalan ke lantai 7 dan duduk di sofa. Sofanya memang tidak baru, tapi masih bisa digunakan, tapi saya rasa saya akan membeli sarung sofa baru di kemudian hari, jika tidak maka akan terlihat sangat jelek. Longge menyalakan TV dan menemukan bahwa meskipun TV tersebut memiliki top box, tidak ada kartu sama sekali. Ada biaya untuk membeli kartu, yaitu 360 yuan setahun. Longge melihat ke meja kopi di depannya. Meja itu kosong. Longge melihat ke dalam Simons. Meskipun Simons masih dalam keadaan semi baru, dia harus memakai selimut sebelum dia bisa tidur. Semua ini membutuhkan uang. Longge hendak mandi ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Longge melihat melalui pintu dan melihat seorang anggota staf yang tampak seperti tukang ledeng, jadi Longge membuka pintu. Sudah waktunya membayar tagihan air dan listrik bulan lalu. Bayar tagihan air dan listrik, saya baru saja pindah. Lalu kepada siapa saya harus meminta untuk membayar tagihan listrik dan air? Staf itu pun berkata tanpa daya. Tunggu sebentar, kata Longge, lalu menelepon nomor pemilik rumah, tetapi wanita parubaya itu tidak menjawab telepon. Longge menduga wanita parubaya itu masih dalam perjalanan pulang, jadi dia menutup telepon-telepon. Pemilik rumah tidak menjawab telepon, bisakah kamu datang untuk mengambil barang lain kali? Longge bertanya, saya harus menjelaskan kepada pemilik rumah. Saya harus membayar tagihan air dan listrik untuk orang terakhir yang tinggal di sini ketika saya pertama kali datang ke sini.
Saya juga sungguh rugi. Tidak, ini pekerjaanku. Pria itu berkata pada Long Ge. Katakan saja orang itu tidak ada di sini. Setelah Long Ge mengatakan itu, dia langsung menutup pintu. Long Ge tidak ingin dimanfaatkan dan membayar tagihan listrik untuk orang lain. Bodoh. Tukang ledeng tidak punya pilihan selain pergi. Hal ini tidak akan menyebabkan kerugian baginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghentikan pasokan air dan listrik ke Long Ge. Long Ge pergi mandi. Air di sini dipanaskan dengan tenaga surya. Kadang ada air yang disimpan, tapi kadang dipakai orang lain. Jadi saat Long Ge mandi, awalnya panas lalu dingin, hal ini membuat Long Ge terdiam. Long Ge ingin membeli gas cair untuk mandi dan memasak, tapi semua ini membutuhkan uang. Long Ge memberikan 5.000 yuan kepada tuan tanah, dan tuan tanah mengembalikan 400 yuan kepada Long Ge. Sekarang Long Ge hanya memiliki sisa 400 yuan. Sepertinya dia harus terus menarik uang, kalau tidak, dia tidak akan punya cukup uang untuk hidup semuanya, dan kartu Bank Pertanian Tiongkok Long Ge hanya berisi 5.000 yuan. Kamu harus segera mencari pekerjaan, kalau tidak kamu akan mati kelaparan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Long Ge bergumam, lalu mengibaskan tetesan air di tubuhnya setelah mandi. Long Ge bahkan tidak membeli handuk muka. Setelah dijemur, aku memakai baju yang sudah 2 hari tidak dicuci, dan aku berencana keluar untuk mengisi perutku dulu, karena hari sudah sore. Tempat tinggal Long Ge adalah gedung asrama fakultas, tepat di dalam kota universitas. Setelah keluar, Anda akan melihat jalanan kota universitas yang ramai. Di jalan-jalan itu, ada banyak sekali tempat makan, dijamin Anda akan makan enak. Long Ge berjalan santai sebentar, dan pada pukul 7 malam, dia menemukan toko gorengan kecil yang tampak ramai, dan masuk untuk makan. Long Ge dengan santai memesan sepiring sayur tumis, lalu mulai makan dengan nasi putih gratis. Makanan ini lebih nikmat, karena Long Ge tidak makan sama sekali pada siang hari, dan orang yang lapar biasanya merasa nikmat saat makan. Long Ge juga tidak minum. Setelah makan, dia langsung meninggalkan toko gorengan kecil dan pergi ke supermarket terdekat untuk membeli beberapa kebu dewa sehari-hari. Sedangkan untuk check out dari hotel, Long Ge sudah mengatakan bahwa dia akan check out langsung setelahnya jam 12, lagi pula, tidak ada bagasi di dalam, tidak masalah apakah kamu kembali atau tidak, dia tidak mungkin menjual terlalu mahal Long Ge, jadi Long Ge tidak perlu check out, dia hanya perlu pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebu dewa sehari-hari. Sesampainya di supermarket, Long Ge menemukan bahwa sarung kuil dan sarung sofa di dalamnya sangat mahal. Bahkan dengan diskon 20%, harganya jauh lebih mahal daripada yang dijual di warung pinggir jalan di luar pasta gigi, sikat gigi, handuk muka, sabun mandi, dan sampo. Bahkan jika dia hanya membeli barang-barang ini, setelah membelinya, Long Ge menemukan bahwa lebih dari 100 yuan telah dihabiskan. Setelah berjalan keluar dari supermarket sambil membawa tas besar, Long Ge berbalik ke sebuah kios di dekatnya dan membeli selimut dan penutup sofa. Dia menemukan bahwa dia telah menghabiskan 100 yuan lagi di sakunya. Long Ge membeli 2 t-shirt, 1 celana jeans, dan 2 celana jeans. Kalau tidak, tidak akan ada apa-apa untuk dipakai besok. Setelah membelinya, Long Ge menemukan bahwa dia hanya punya sisa 80 yuan. Tepat ketika Long Ge selesai membeli sarung selimut dan sarung sofa, guntur tiba-tiba terjadi di langit. Lalu tiba-tiba hujan mulai turun deras. Long Ge buru-buru membawa 2 tas besar dan berlari ke atap hotel terdekat untuk bersembunyi dari hujan. Cuaca di provinsi khas seperti ini, bisa berubah sewaktu-waktu, suatu saat akan cerah, dan saat berikutnya mungkin akan terjadi badai hebat. Long Ge merasa tidak berdaya saat pertama kali tiba di sini. Crash! Bang! Bang! Hujan turun deras dan guntur menyambar dengan kencang. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Long Ge untuk kembali ke tempat tinggalnya, karena begitu dia kembali di tengah hujan, tidak hanya semua yang ada di tubuhnya akan basah. Dan semua barang yang baru Anda beli harus direndam. Dengan cara ini, Long Ge hanya bisa menunggu di bawah atap hingga hujan berhenti. Saat Long Ge sedang menunggu, tiba-tiba suara wanita memanggil Long Ge dari belakang Long Ge. Long Ge berbalik kaget dan melihat seorang pelayan. Pelayan ini adalah pelayan dari hotel tempat Long Ge menginap tadi malam. Long Ge mendongak lagi. Tempat di mana Long Ge berteduh dari hujan ternyata adalah hotel kemarin. Halo, kamu mungkin tahu namaku dari KTP-ku, kan? Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, pelayan itu mengangguk. Haha, kamu sudah tahu namaku. Aku belum tahu namamu. Bolehkah aku menanyakan namamu? Kata Long Ge sambil tersenyum. Namaku Li Ke. Pelayan itu tersenyum. Li Ke, nama yang bagus sekali. Namanya sama dengan nama anak Li Zicheng dan Chen Yuan saat itu. Haha, aku bahkan tidak mengetahui hal ini. Li Ke tertawa. Kamu tahu banyak. Tidak banyak, semua orang yang suka membaca mengetahuinya. Kata Long Ge sambil tersenyum. Dengarkan ini. Li Ke mengangguk,
lalu bertanya pada Long Ge, apakah kamu bersembunyi dari hujan di sini? Apakah kamu tidak tinggal di sini? Tidak lagi. Long Ge berkata sambil tersenyum, aku telah menemukan tempat tinggal. Di mana kamu tinggal? Bisakah kamu memberitahuku? Li Ke bertanya dengan bibir mengerucut. Tentu saja. Long Ge tersenyum dan memberitahukan alamatnya kepada pihak lain. Bolehkah aku datang dan bermain denganmu saat aku punya waktu? Li Ke bertanya dengan suara rendah. Kamu ingin bermain denganku? Long Ge tertegun, dan kemudian memandang Li Ke dengan hati-hati, dan menemukan bahwa Li Ke memiliki sosok yang sangat baik, sangat cantik, penuh suasana awet muda, dengan lekuk tubuh yang indah, kaki bulat, dan wajah seperti bulan purnama. Memang sangat menawan, tapi pikir Long Ge, dia mendengar suara wanita yang menawan tadi malam, jadi Long Ge mencari alasan dan berkata, saya sedang mencari pekerjaan baru-baru ini dan saya sangat sibuk. Saya tidak tahu apakah saya ada di rumah. Jika Anda pergi mencari aku, belum tentu aku tidak di rumah, dan kamu juga ingin melakukannya. Bahkan jika kamu sedang bekerja, kamu mungkin tidak ada waktu luang. Wajah Li Ke sedikit sedih, tapi dia tersenyum dan berkata, saya bebas. Saya biasanya bekerja pada shift malam. Saya kembali untuk mengejar tidur saya di pagi hari, dan saya bebas di sore hari. Melihat apa yang dikatakan Li Ke, Long Ge tidak tahan untuk menolak Li Ke, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, kamu bisa pergi bermain ketika kamu punya waktu, tapi aku tidak punya telepon di sini sekarang, jadi aku mungkin akan melakukannya, ajukan permohonan kartu ponsel di sini besok, saya tidak akan memberitahu Anda sampai saya selesai mengajukan permohonan kartu tersebut. Oke, ingat nomor ponselku dulu, dan kamu bisa langsung meneleponku setelah mengajukan kartu. Li Ke tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya dan memberitahu Long Ge nomor ponselnya. Long Ge segera menuliskannya di ponselnya. Haha, mulai sekarang, jika kamu punya waktu luang di sore hari, telepon aku dan aku akan datang dan bermain denganmu. Aku akan pulang kerja setelah makan siang. Ya, pastinya, Long Ge tersenyum. Kemudian, Long Ge dan Li Ke mengobrol di bawah atap. Saat ini, lebih sedikit orang yang menginap di hotel ini. Biasanya lebih banyak orang yang menginap pada pukul 6 sore, dan pada malam hujan seperti itu, para mahasiswa itu terlalu malas untuk keluar. Setelah menyewa kamar, Li Ke punya waktu luang untuk sementara waktu dan bisa mengobrol tanpa henti dengan Long Ge. Selama obrolan, Li Ke mengetahui bahwa Long Ge berasal dari Long County dan datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Dia ternyata adalah seorang guru. Long Ge juga mengetahui dari obrolan tersebut bahwa Li Ke juga orang luar dan baru saja datang untuk bekerja Hasiti, jadi keduanya mengobrol. Saat kami mengobrol, rasanya seperti bertemu teman dekat di negara asing. Li Ke juga lulusan SMA, dia suka membaca dan punya ide-ide cemerlang. Dia ingin membuka toko bubur sendiri, tapi dia tidak punya modal, jadi dia hanya bisa bekerja sebagai pelayan di hotel dulu. Li Ke tahu bahwa Long Ge lulus perguruan tinggi, jadi dia sangat bahagia. Dia percaya bahwa akan lebih mudah mencari pekerjaan setelah lulus perguruan tinggi daripada sekolah menengah, dan Long Ge juga memiliki pengalaman kerja. Namun, Long Ge mengetahui bahwa sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di kota H. Namun, Long Ge percaya bahwa dengan kemampuannya, dia dapat menemukan pekerjaan yang dapat menghidupi dirinya sendiri dan memiliki potensi serta kemungkinan untuk berkembang. Sambil ngobrol, 2 jam berlalu dalam sekejap mata, namun cuaca badai tidak kunjung membaik. Meski hujan sedikit lebih deras, jika tidak ada payung, semua yang ada di Long Ge akan basah saat dia kembali ke tempatnya tempat tinggal. Long Ge mengerutkan kening dan melihat ke langit, hujan masih sangat deras. Li Ke melihat ekspresi cemas Long Ge dan berkata, Long Ge, bagaimana kalau kamu terus tinggal di sini selama 1 malam? Aku akan membantumu menemukan kamar yang lebih baik. Tidak, akomodasi terlalu mahal. 40 untuk 1 malam. Aku tidak mampu membelinya. Sebaiknya kau kembali ke tempatku. Long Ge berkata sambil tersenyum. Oh, oke, sekarang sudah hampir jam 10. Kamu harus kembali lebih awal. Kebetulan aku punya payung di sini. Kamu bisa menahannya, kata Li Ke, lalu mengeluarkan payung merah dari konter. Long Ge memandangi payung merah itu dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Li Ke, terima kasih. Aku pasti akan mengembalikannya padamu besok. Tidak perlu terburu-buru, sama saja ketika aku pergi ke tempatmu bermain suatu hari nanti dan membawanya kembali. Li Ke tersenyum, dengan senyuman yang sangat manis. Melihat senyuman manis Li Ke, Long Ge sedikit terobsesi, tapi itu hanya sesaat. Long Ge segera sadar kembali, lalu berkata oke. Saat aku mengganti nomor ponselku, aku akan bertanya padamu untuk datang ke tempatku. Main. Setelah mengatakan itu, Long Ge mengangkat payung merah, menggulung celananya, lalu mengambil 2 tas belanjaan besar dan bersiap untuk pergi. Perhatikan jalan licin dan hati-hati, kata Li kepada Long Ge.
Ya, mengerti. Longge mengangguk, lalu memegang payung dan berjalan keluar dari atap hotel di tengah hujan. Like melihat ke belakang Longge, lalu tersenyum dan bergumam Longge, haha. Ketika saya kembali ke tempat saya menginap, waktu sudah lewat jam 10 malam. Berkat payung pemberian Like, kedua bungkusan besar itu terbungkus kantong plastik, sehingga isi di dalamnya tidak basah kuyup. Longge meletakkan pasta gigi, sikat gigi dan kebudewa sehari-hari lainnya di kamar mandi, menggantungkan celana jeans, t-shirt dan barang-barang lainnya di gantungan yang dibelinya, lalu meletakkan penutup sofa di atas sofa, dan terakhir meletakkan penutup selimut di atas sofa. Ngomong-ngomong, semuanya tampak seperti rumah yang bisa kamu tinggali dengan aman. Longge mengeluarkan uang dari sakunya dan menemukan bahwa hanya tersisa 80 yuan. Kamu harus menarik uang besok. Jika kamu tidak menarik uangnya, kamu akan mendapat masalah. Besok, tarik 1000 yuan, ajukan kartu ponsel, simpan tagihan telepon, beli satu set pakaian yang layak, dan lalu pergi mencari pekerjaan di sore hari. Setelah Longge membuat rencana, segera mandi. Saat ini, air panas yang disimpan oleh energi matahari di siang hari sudah lama hilang. Longge hanya bisa mencuci dengan air dingin. Namun, Longge sehat dan tidak peduli mencuci dengan air panas atau dingin. Kondisinya sedikit lebih buruk sekarang. Ketika dia memiliki pekerjaan di masa depan, barulah saya mempertimbangkan untuk membeli gas cair untuk mencuci air panas dan memasak sendiri. Tidak hemat biaya untuk hidup sendiri dan memasak makanan sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu membeli gas cair sekarang. Setelah mandi air dingin, Longge merasa segar kembali handuk dan kemudian berbaring di atas Simons dengan selimut. Longge menyadari bahwa dia belum membeli bantal apapun. Longge tersenyum pahit dan hanya bisa menggunakan pakaian sebagai bantal pahitnya, sepertinya semua barang ini akan dibeli besok. Sekarang musim dingin, meskipun di kota Ha tidak terlalu dingin. Tapi cuaca masih agak dingin di malam hari, dan Longge sangat tertekan tanpa apapun yang menutupi dirinya, terutama karena di luar sedang hujan deras. Awalnya, malam hujan seperti itu adalah waktu terbaik untuk tidur. Tapi tidak ada yang perlu ditutupi dan cuaca sangat dingin sehingga Longge tidak bisa tidur sama sekali. Jadi, pada malam seperti itu, Longge memikirkan Huowu lagi. Longge ingin menelepon Huowu, tapi dia tahu itu Huowu tidak mau menjawab telepon. Jadi Longge tidak melawan. Longge berguling-guling, dan penampilan Like serta suara manis Like tiba-tiba muncul di benaknya. Saat ini, tubuh Longge tiba-tiba menjadi hangat, dan kemudian dia tertidur dalam keadaan linglung. Di pagi hari, nafas dingin masuk melalui jendela, dan Longge, yang tidak menyembunyikan apapun, segera bangun. Kemudian, Longge bangun dan melihat keluar jendela. Hujan di luar sudah berhenti di pagi hari. Segalanya tampak begitu segar. Longge langsung bangun. Lagi pula dia tidak bisa tidur saat ini. Cuci muka dan gosok gigi. Lalu aku mencuci pakaian yang kupakai selama 2 hari dan menggantungkan jas mau di gantungan. Lalu saya memakai jeans, dan t-shirt yang baru saya beli. Setelah memakainya, saya terlihat lebih energik. Longge mencuci kepalanya lagi dan menyisir rambutnya ke samping. Saat ini, Longge merasa dia sangat energik. Tapi melihat ke cermin di kamar mandi, Longge menemukan bahwa janggutnya telah tumbuh. Meskipun begitu baru 3 hari setelah bercukur, panjang janggutnya hampir 1 cm. Longge tidak memiliki pisau cukur. Saat ini, Longge akhirnya mengerti kerugiannya tidak membawa apapun kehidupan baru dari awal. Namun, Longge yakin, meskipun 20.000 yuan telah dicuri, dan meskipun Longge hanya memiliki sisa 5.000 yuan sekarang, Longge yakin dia pasti akan mendapatkan pekerjaan, dan kemudian segalanya akan menjadi lebih baik. Setelah merapikan pakaiannya, Longge menutup pintu dan jendela dan bersiap untuk keluar. Longge tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, bukankah itu tukang ledeng kemarin lagi? Jika demikian, saya akan menelepon pemiliknya. Longge melihat orang di luar melalui lubang kecil di pintu. Itu adalah orang yang mengenakan pakaian pembersih, bukan tukang ledeng kemarin. Longge membuka pintu dan bertanya, apakah ada yang salah? Hei, penyewanya sudah berganti. Tapi sama saja, saya memungut biaya sampah. Setiap pengguna di gedung ini harus membayar biaya sampah. 6 yuan sebulan, dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Totalnya 72 yuan, ucap wanita berpakaian petugas kebersihan. Apakah kamu punya sertifikat? Longge bertanya. Longge tahu bahwa dia harus membayar sendiri biaya sampah, karena biaya sampah dipungut di muka ketika warga lama pindah. Yang memungut biaya sampah ada di sini. Oleh karena itu, Longge sedikit curiga. Sering ada laporan di internet bahwa beberapa orang menggunakan dalih memungut biaya sampah untuk menipu orang dari rumah ke rumah, dan mereka juga telah menipu banyak orang. Oleh karena itu, Longge tidak mau tertipu. Karena Longge sebenarnya tidak punya banyak uang lagi.
Dokumen. Apakah Anda meragukan saya? Petugas kebersihan itu tertawa, lalu mengeluarkan sertifikat dari saku jaketnya. Longge mengambilnya dan melihat bahwa itu memang benar-benar pekerja formal. Dilihat dari pengalaman Longge selama bertahun-tahun, sertifikat itu pasti asli. Jadi, Longge mengangguk, mengembalikan sertifikat itu ke pihak lain, lalu mengambilnya saku. Saya membayar 80 yuan dan menyerahkannya kepada pihak lain. Petugas kebersihan mengeluarkan sebuah buku tebal, mencentang nomor rumah tangga Longge di buku tersebut, mengumpulkan 80 yuan, dan kemudian memberi Longge 8 yuan. Sekarang, Longge hanya memiliki sisa 8 yuan di tubuhnya. Petugas kebersihan mengumpulkan buku dan uang, lalu pergi ke rumah berikutnya untuk memungut biaya sampah. Longge melihat hanya 8 dolar yang tersisa, tersenyum pahit, lalu menutup pintu dan berjalan keluar rumah. Setelah sampai di bawah, Longge makan semangkuk mie di warung mie terdekat. Semangkuk mie di sini harganya 5 yuan. Setelah makan, Longge hanya punya sisa 3 yuan di sakunya. Longge hanya membeli sebotol teh hijau. Saat ini, tidak ada 1 sen pun di sakunya. Pergi dan tarik uang. Longge membuka teh hijau dan tersenyum, lalu menyesapnya dan pergi ke Bank Pertanian Tiongkok untuk menarik uang. Longge berhati-hati saat menarik uang kali ini. Bagaimanapun, 20.000 yuan yang dicuri kemarin membuat Longge mengingatnya dengan sangat keras. Jika dicuri lagi kali ini, Longge mungkin harus menjadi pengemis. Untungnya, tidak ada masalah kali ini. Longge menarik 1.000 yuan dan masih memiliki sisa 4.000 yuan di bank. Longge pergi ke toko pakaian di kota universitas dan membeli kemeja seputih salju, celana kasual putih, dan kemudian sepasang sepatu kasual. Pakaian ini hanya berharga 600 yuan 400. Longge tidak berdaya, tetapi dia harus membelinya karena jika dia ingin mencari pekerjaan, dia setidaknya harus berpakaian lebih baik dan membiarkan pihak lain memiliki kesan yang baik tentangnya. Kemudian Longge pergi ke toko furnitur terdekat dan membeli bantal, sarung bantal, handuk, dan selimut. Dia menghabiskan total 300 yuan lagi. Sekarang, Longge hanya memiliki sisa 100 yuan di sakunya, tetapi berpikir bahwa dia bisa memilikinya tidur nyenyak di malam hari, Longge merasa itu sepadan. Setelah membeli barang, Longge membawanya langsung kembali ke lantai 7. Longge sudah berkeringat setelah naik ke lantai 7 dengan membawa banyak barang. Setelah menyimpan barang-barangnya, Longge menemukan kausnya dipenuhi keringat. Longge langsung mengganti kausnya, lalu melepas pakaiannya dan mandi air dingin. Setelah mencuci, Longge merasa jauh lebih nyaman. Longge menggantungkan baju dan celana yang baru dibelinya, menunggu untuk dipakai saat dia melamar pekerjaan. Dia melemparkan bantal, sarung bantal, handuk dan selimut ke dalam. Longge tidak bisa menahan tawa, setidaknya dia tidak akan masuk angin di malam hari. Semua ini terjadi tadi malam. Saat itu sudah pukul 10.30 pagi. Longge menemukan bahwa kartu ponselnya belum digunakan. Saat ini, dia hanya memiliki sisa 100 yuan di sakunya. Longge hendak keluar lagi ketika tukang ledeng kemarin datang lagi. Saudaraku, jika kamu tidak membayar tagihan air dan listrik, aku akan mematikan air dan listrikmu besok. Kata tukang ledeng kepada Longge. Longge sangat tertekan, dan kemudian bertanya berapa total tagihan listrik. Bulan lalu tagihan listrik 80 dan tagihan air 20. Longge terdiam. Bukankah ini membuatnya tidak punya uang? Tunggu sebentar, saya akan menelepon pemiliknya dan menjelaskannya dengan jelas. Tidak mungkin saya membayar tagihan listrik untuk orang lain. Ya, aku akan menunggumu bertarung. Tukang ledeng itu sebenarnya sangat sabar. Longge mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor pemilik rumah. Namun, terdengar suara di telepon yang membuat Longge tertekan. Maaf, nomor Anda menunggak. Harap bayar tepat waktu untuk memastikan ponsel Anda terbuka. Ponselku menunggak. Bagaimana mungkin? Ketika aku datang ke Provinsi H, aku masih memiliki tagihan telepon 30 yuan. Bagaimana aku bisa menggunakannya begitu cepat? Longge berpikir dalam benaknya, tetapi setelah memikirkan sementara itu, dia mengerti bahwa dia menggunakan Longge. Nomor county sekarang di Provinsi H. Ketika saya menghubungi pemiliknya kemarin, itu jelas roaming. Biaya roaming lebih dari 1 yuan per menit. Ponselku sudah lama menunggak. Adalah ide bagus untuk mengajukan kartu di sini jika Anda menunggak. Longge berpikir dalam benaknya, tetapi melihat tukang ledeng masih menunggunya, Longge bertanya, bolehkah saya meminjam telepon Anda untuk menelepon saya? Apakah Anda ingin melakukan panggilan jarak jauh? Tanya tukang ledeng. Tidak, aku memanggil pemiliknya ke sini. Kata Longge. Oke, tukang ledeng berkata dengan singkat. Tidak perlu banyak biaya untuk menelepon nomor lokal. Longge mengambil ponsel tukang ledeng dan menemukan bahwa ponsel itu jauh lebih baik daripada ponselnya sendiri, jadi dia segera menggunakan ponsel ini untuk menghubungi nomor pemilik rumah.
Panggilan itu tersambung. Adik, apakah ada yang salah? Tanya pemilik rumah. Penduduk di sini tidak membayar tagihan air dan listrik bulan lalu. Mereka meminta saya membayarnya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu kamu bayar saja, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Hal yang sama terjadi pada warga di sini terakhir kali. Mereka juga membantu membayar tagihan air dan listrik keluarga saya, tetapi mereka hanya membantu membayar sebulan. Tidak ada biaya, banyak, jadi kamu bayar saja. Oke, itu saja. Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku cukup sibuk, jadi aku akan menutup telepon sekarang. Long Ge terdiam. Bagaimana kabarnya? Tanya tukang ledeng pada Long Ge. Saya akan membayar sendiri tagihan air dan listrik. Long Ge mengertakkan gigi dan berkata oleh karena itu, Long Ge terpaksa membayarnya sendiri. Oke, tukang ledeng itu tersenyum. Setelah membayar tagihan listrik, Long Ge melihat tukang ledeng itu pergi. Long Ge menemukan bahwa sakunya sudah kosong lagi. Menghabiskan uang itu seperti air mengalir. Untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, Long Ge masih harus menarik uang. Setelah tiba di Bank Pertanian Tiongkok, Long Ge menarik 1.000 yuan lagi. Setelah penarikan, hanya tersisa 3.000 yuan di kartu Bank Pertanian Tiongkok milik Long Ge. Long Ge menghela nafas, lalu keluar dari Bank Pertanian Tiongkok, berjalan ke aula bisnis tidak jauh dari sana, dan mengajukan permohonan kartu di kota H. Jika Anda mengajukan permohonan kartu di Provinsi H, itu juga akan memungkinkan Anda untuk menjelajah kota. Terlalu mahal, jadi Anda hanya bisa mengajukan permohonan untuk kota ini. Biaya kartunya adalah 30 yuan dan biaya telepon prabayar adalah 70 yuan. Long Ge menghabiskan 100 yuan sekaligus. Long Ge menemukan restoran cepat saji dan makan makanan cepat saji terlebih dahulu. Long Ge memberikan 50 yuan kepada penjual makanan cepat saji dan memesan makanan cepat saji seharga 8 yuan. Penjual makanan cepat saji sebenarnya mengembalikan uang kepada Long Ge 92 yuan. Meskipun Long Ge kekurangan uang sekarang, dia sangat jujur, jadi Long Ge cepat mengembalikan tambahan 50 yuan kepada penjual makanan cepat saji. Penjual makanan cepat saji itu mengucapkan terima kasih, lalu mau tidak mau bergumam dalam hatinya di era ini, masih ada orang bodoh seperti itu, siapa yang tidak mau membayar lebih. Meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, pemilik restoran cepat saji masih memberi Long Ge lebih banyak makanan. Setelah makan siang, Long Ge merasa sedikit lebih nyaman. Kemudian, Long Ge berencana mencari pekerjaan. Long Ge mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Saat itu sudah pukul 12.30 siang. Tidak perlu terburu-buru mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan bukanlah tugas yang mudah pergi bekerja. Ketika Long Ge mengeluarkan ponselnya, dia tiba-tiba teringat pada Li Ke. Dia berjanji akan memberikan nomor barunya kepada Li Ke. Li Ke sebaiknya tidak pergi bekerja. Karena Li Ke tidak bekerja, Long Ge dapat mengirimkan nomor teleponnya kepada Li Ke. Jadi, Long Ge duduk di restoran cepat saji dan mengirimkan nomor barunya ke Li Ke. Setelah mengirim pesan, Long Ge keluar dari restoran cepat saji. Tanpa diduga, ketika Long Ge keluar dari restoran cepat saji, Li Ke langsung menelepon dengan sangat cepat. Lagu naga, sebuah suara gembira datang dari sisi lain. Ya, Li Ke, Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, apakah ini nomor barumu? Li Ke bertanya. Ya, kata Long Ge. Haha, bagus sekali. Aku tidak menyangka kamu akan mengajukan kartu begitu cepat dan mengirimiku nomornya begitu cepat. Sepertinya kamu juga merindukanku. Long Ge hanya bisa tersenyum pahit. Long Ge sekarang juga tahu bahwa Li Ke, seperti Huo Wu, sangat gigih dalam perasaan dan tidak akan melepaskan perasaan apapun. Jika kamu menginginkan cinta, perjuangkan saja dengan berani. Menghadapi gadis seperti itu, Long Ge tidak tahu bagaimana menolaknya. Mungkin orang berjubah abu-abu tidak menyangka Li Ke akan muncul di tengah jalan. Dia awalnya mengira Long Ge akan langsung mencari pekerjaan setelah tiba di kota H, dan kemudian bersama Huo Wu. Apakah kamu merindukanku tadi malam? Li Ke bertanya sambil tersenyum. Long Ge tidak tahu apakah dia mau atau tidak. Jika dia tidak mau, dia berbohong, karena Long Ge memang memikirkan Li Ke tadi malam karena dia bersyukur atas payung Li Ke memberinya, tapi jika dia bilang begitu, dia takut Li Ke akan salah paham tentang Long Ge. Oleh karena itu, Long Ge tidak tahu harus menjawab apa. Haha, karena aku baru saja memikirkannya. Aku tahu kamu introvert. Haha, Long Ge hanya bisa tertawa tanpa berkata-kata. Long Ge, apakah kamu ada waktu siang ini? Aku tidak harus berangkat kerja pada sore hari. Sore, saya berencana mencari pekerjaan, tapi saya tidak terburu-buru karena saya belum mengecek informasinya secara online, kata Long Ge. Kalau begitu aku akan pergi dan bermain denganmu. Aku sudah memberitahumu alamatmu.
Bukankah ini buruk? Apakah kamu tidak perlu tidur? Long Ge bertanya. Tidak, aku sudah cukup tidur di pagi hari. Li Ke berkata sambil tersenyum. Apakah kamu sudah makan siang? Long Ge bertanya. Aku sudah makan. Kamu mengira aku Nangui yang malas. Aku tidur cukup di pagi hari dan memasak sendiri di siang hari. Aku menginap di hotel. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah, dan kamu bisa datang dan bermain. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu payungku. Kata Long Ge setelah ragu-ragu beberapa saat di luar kendali. Ya, aku akan segera ke sana. Li Ke berkata dengan gembira, lalu menutup telepon. Long Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sore hari. Kembali ke tempat Anda tinggal. Saat itu sudah jam 1 siang, ketika Long Ge belum duduk di sofa selama beberapa menit. Ada ketukan di pintu. Long Ge melihat melalui lubang pintu dan melihat Li Ke, yang mengenakan pakaian baru, buru-buru membuka pintu. Haha, apakah kamu di sini? Long Ge berkata pada Li Ke sambil tersenyum. Ya, tidak diterima, Li Ke bertanya sambil bercanda. Selamat datang. Kalau tidak, kenapa kamu masih membutuhkan payung? Long Ge berkata sambil tersenyum. Saat ini, Long Ge memandang Li Ke dengan serius. Li Ke di siang hari memang berbeda dengan Li Ke di malam hari, karena cahaya redup, dia tidak dapat melihat dengan jelas, hanya pada siang hari saya melihat Li Ke memiliki kulit yang sangat bagus, sangat kenyal, dengan corak kulit sehat yang memancarkan keremajaan, rambut sebahu yang sangat hitam berkilau, alis melengkung, hidung mancung, wajah bulat, bibir merah jambu, dan tanpa riasan sama sekali, bahkan tanpa riasan, dan tetap begitu, segar dan indah. Aku melihat dia mengenakan T-shirt dengan motif kartun. Itu sangat lucu, tapi itu lebih menonjolkan payudaranya yang membanggakan. Jika kamu melihatnya dari sudut pandang Long Ge, kamu akan melihat ada sesuatu di dalamnya. Kerah T-shirtnya memiliki belahan dada yang terlihat jelas, dan dia mengenakan celana jeans sepanjang pinggul, memperlihatkan bokongnya yang cantik dan kaki yang ramping dan bulat. Tingginya seharusnya sekitar 1,6 meter, tapi kaki ini terlihat sangat bulat dan indah, penuh keindahan. Dia mengenakan sepatu kets kasual dengan pola kupu-kupu, yang terlihat sangat lucu. Untuk sesaat, Long Ge terinfeksi oleh nafas segar Li Ke. Apa yang kamu lihat? Kamu memblokir pintu dan tidak mengizinkanku masuk. Li Ke tersenyum pada Long Ge. Tidak, Long Ge tersenyum canggung, lalu melangkah kembali ke pintu, tapi tanpa sengaja tersandung sofa di sebelahnya, menyebabkan Li Ke tertawa seperti lonceng perak. Kemudian, Long Ge menunjuk ke sofa di sebelahnya dan berkata, silakan duduk. Oke, Li Ke mengangguk, lalu mulai membuat daftar tempat tinggal Long Ge. Lalu dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tempat ini belum dibersihkan. Ya, saya baru saja pindah dan belum melakukan pembersihan apapun. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu kamu dan aku akan bersih-bersih bersama. Kata Li Ke sambil tersenyum. Mengapa ini sangat memalukan? Long Ge tertawa. Apa yang membuatmu malu? Jangan kira aku tidak bisa melakukan pekerjaan rumah seperti anak-anak di kota. Aku sangat pandai dalam pekerjaan rumah. Ayo, kita bersih-bersih bersama. Kenapa kamu sangat malu? Long Ge tersenyum lagi. Apa yang selalu dikatakan pria dewasa sehingga membuat malu? Li Ke berkata, lalu memerintahkan, Long Ge, kamu menyapu langit-langit dan merawat pintu dan jendela, furnitur, dan mengepel lantai. Melihat Li Ke seperti ini, terlihat seperti nyonya rumah yang lengkap, Long Ge tidak bisa menahan senyum pahit, lalu mengangguk. Kemudian, Long Ge dan Huo Wu mulai membersihkan bersama. Untungnya, penghuni asli masih menyimpan alat pembersih, jadi Long Ge mulai menyapu jaring laba-laba di langit-langit dan membersihkan jendela, sementara Li Ke terlebih dahulu membersihkan rumah Long Ge. Dapatkan tempat tidur itu, sofa, meja kopi, peralatan dapur, dispenser air, teh anisir. Ketika Long Ge selesai membersihkan langit-langit dan mulai membersihkan jendela, Li Ke juga mulai membersihkan perabotan. Li Ke sedang membersihkan perabotan dengan sangat serius, dengan senyuman di wajahnya. Dia mengobrol dengan Long Ge dari waktu ke waktu, dan Long Ge menyeka pintu dan jendela. Dia juga menceritakan lelucon kepada Li Ke dari waktu ke waktu, yang membuat Li Ke tertawa lagi dan lagi, jadi mereka berdua mulai berbicara. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga dalam suasana seperti itu. 1 jam kemudian, karena furnitur tidak banyak dan jendela tidak banyak, tiba-tiba furnitur menjadi terang dan jendela pun menjadi terang. Haha, terima kasih. Long Ge berterima kasih padanya. Sama-sama, Li Ke menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan dan berkata sambil tersenyum. Senyumannya sangat manis dan menyentuh. Saat Long Ge memandang Li Ke, dia benar-benar merasa seperti di rumah sendiri. Long Ge mengabaikan pikiran itu sejenak, lalu tersenyum. Apakah kamu haus? Apakah kamu ingin air?
Ya, Li Ke mengangguk. Long Ge menoleh untuk melihat dispenser air, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada air kemasan di dalamnya. Tidak ada air. Aku akan turun untuk membeli air. Tidak perlu. Ini lantai 7. Sangat melelahkan untuk turun dan naik lagi. Li Ke berkata penuh pengertian. Tidak, kamu membantuku bersih-bersih, dan aku bahkan tidak berterima kasih. Aku membeli air di sore hari dan pergi membeli bahan makanan. Kamu harus makan di sini malam ini. Saya harus berangkat kerja jam 6. Kalau begitu kita makan malam jam 4. Sekarang baru lewat jam 2. Aku bisa kembali tepat waktu untuk membeli bahan makanan. Li Ke memandang Long Ge, lalu mengangguk. Oke, kamu pergi membeli air dan bahan makanan, dan aku harus mengepel lantai. Saat kamu kembali, aku pasti akan mengepel lantai hingga bersih. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu langsung keluar. Long Ge tidak tahu mengapa dia begitu mempercayai Li Ke, dan Long Ge tidak takut Li Ke akan mencuri barang-barangnya, karena secara tidak sadar, dia percaya pada Li Ke. Long Ge berjalan ke bawah dan mengajukan kartu air. Dia menghabiskan 100 yuan dan sekarang memiliki 8 barel air kemasan. Saat ini, air kemasan juga sangat mahal, harganya 12 yuan per barel dan membeli seekor ayam dan meminta mereka untuk segera membasminya. Kemudian dia membeli beberapa daging sapi, beberapa ikan lele, dan beberapa sayuran lainnya. Akhirnya, dia membeli 20 kilogram beras. Tidak peduli, selama dia bisa hidup bahagia, lalu bagaimana jika dia membeli lebih banyak? Selama Long Ge bisa mendapatkan pekerjaan, dia bisa terus hidup bahagia. Ini baru hari ketiganya di kota H, jadi belum terlambat untuk mencari pekerjaan besok. Setelah membeli makanan, Long Ge membeli 2 botol minuman dan kembali. Kali ini dia turun dan mencoret total lebih dari 300 yuan. Uang yang baru saja dia tarik banyak digunakan lagi. Ketika Long Ge kembali ke lantai 7 setelah berbelanja bahan makanan, dia merasa sedikit lelah. Ketika Long Ge membuka pintu, dia melihat Li Ke berlutut di tanah mengepel lantai dia, dan karena Li Ke sedang berlutut, Li Ke sedang membersihkan lantai, jadi Li Ke membungkuk untuk membersihkan lantai. Dari sudut Long Ge memasuki pintu, dia bisa melihat pemandangan indah yang tak terhingga di dalam dari kerah terbuka Li Ke kaos. Jadi, Long Ge tercengang saat itu. Pada saat ini, Li Ke juga mendengar suara Long Ge membuka pintu, jadi dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Long Ge. Kamu kembali. Aku akan membersihkan lantai sebentar lagi. Li Ke menemukan bahwa Long Ge tidak berbicara, tetapi menatap lurus ke kerahnya. Dia mengikuti pandangan Long Ge ke kerahnya sendiri, dan tiba-tiba menemukan bahwa pemandangan indah di dalam kaosnya sepenuhnya ditampilkan di depan Long Ge. Ketika menghadapi situasi seperti itu, tidak peduli seberapa beraninya Li Ke, dia menjadi malu, lalu berbalik ke satu arah dan terus menyeka lantai, wajahnya tiba-tiba memerah. Setelah Li Ke berbalik ke satu arah, Long Ge melihat ke belakang. Saat ini, Long Ge menyadari bahwa dia baru saja kehilangan ketenangannya. Aku kembali dari berbelanja bahan makanan. Long Ge menggunakan kata-kata untuk menutupi rasa malunya. Iya, kembali saja. Hati-hati lantainya licin. Baru saja dibersihkan. Li Ke berkata sambil tersenyum. Ya, Long Ge mengangguk, lalu mulai membawa piring ke peralatan dapur di sebelah ruang tamu. Aku sudah memasak, berapa banyak yang kamu makan? Long Ge bertanya. Makanlah 2 mangkuk ini, kalau tidak kamu tidak akan punya tenaga untuk bertugas di malam hari. Kata Li Ke sambil tersenyum. Berada di shift malam juga sangat menyita energi, terutama saat Long Ge memikirkan suara Li Ke malam itu bertanya kepada orang lain apakah mereka perlu dipijat. Saya hanya merasa ini sangat menguras energi. Oke, Long Ge mengangguk, lalu memasukkan nasi ke dalam panci. Setelah dicuci, nasi mulai matang secara otomatis. Long Ge biasanya hanya makan 2 mangkuk besar, kalau tidak, dia tidak akan punya tenaga untuk melakukan sesuatu. Terima kasih kepada pendahulunya yang sudah memasak. Warga, kalau bukan pemiliknya, meninggalkan beberapa peralatan dapur seperti rice cooker dan kompor induksi. Saya tidak tahu berapa banyak lagi yang akan dibelanjakan Long Ge. Meskipun Long Ge harus membayar deposit ekstra 1000 yuan, deposit 1000 yuan itu sepadan. Setidaknya ada begitu banyak peralatan dapur siap pakai yang tersedia, serta TV, sofa, dan Simmons. Sambil memasak, Long Ge mulai memotong ayam, ikan, dan daging sapi. Saat ini, Li Ke juga selesai menyeka lantai dan mencuci tangannya. Dengan cepat membantu Long Ge dari samping. Long Ge memotong ayam menjadi potongan ayam, dan Li Ke bertanggung jawab merendam potongan ayam dalam suiran jahe dan kecap. Long Ge memotong daging sapi, dan Li Ke bertanggung jawab menyendok daging sapi dengan suiran jahe dan kecap. Long Ge memotong ikan dan menyiapkannya untuk dikukus, sementara Li Ke menaruh bumbu pada ikannya. Kemudian, Long Ge memasak sup ayam, menumis daging sapi dengan suiran jahe, dan mengukus ikannya, sementara Li Ke mencuci sayuran dan menyiapkan sup.
Setelah bekerja selama 1 jam, waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat. Setelah semuanya matang, Long Ge dan Li Ke meletakkan barang-barang itu di meja kopi satu persatu. Kemudian, mereka berdua duduk di depan meja kopi di ruang tamu dan duduk bersebelahan di sofa, siap untuk memulai. Haha, kaya sekali. Li Ke menghela nafas, aku sudah lama tidak makan sesuatu yang begitu kaya. Haha, sulitkah bekerja di hotel? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Yah, agak sulit, membosankan, kata Li Ke, lalu membantu Long Ge mengisi semangkuk sup ayam, dan kemudian juga mengisi mangkuk untuk dirinya sendiri. Tidak bisakah kamu pergi bekerja di tempat lain? Long Ge bertanya. Long Ge secara tidak sadar tidak ingin Li Ke bekerja di tempat itu. Meskipun dia dan Li Ke tidak terlalu akrab satu sama lain, dia telah belajar banyak tentang Li Ke setelah hanya 3 hari bersama. Anda harus menghargai diri sendiri karena telah bekerja keras, bersemangat, dan menyenangkan. Pasti banyak orang yang menyukainya. Yah, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau kamu mendapat pekerjaan, aku berencana untuk tidak bekerja di sana. Aku juga bisa bekerja sebagai tenaga penjualan di supermarket. Meski lebih melelahkan dan uangnya lebih sedikit, aku bersedia melakukannya itu untukmu. Li Ke memandang Long Song sambil tertawa. Mendengar ini, Long Ge tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, sinar matahari menyinari ruang tamu Long Ge di lantai 7 setelah pukul 4. Adegan Long Ge dan Li Ke duduk bersama untuk makan sangat membekas di benak Long Ge, membuatnya tak terlupakan bagi Long Ge, terutama. Li Ke berkata, bagimu, aku bersedia melakukannya, maksudku. 6 kata ini sangat menyentuh hati Long Ge saat ini. Long Ge tidak ingin memberitahu Li Ke bahwa dia sebenarnya datang ke kota Ha untuk pacarnya Huo Wu, yang sedang kuliah, karena Long Ge sedang kuliah, takut menyakiti Li Ke. Mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat. Supnya enak. Li Ke melihat ekspresi tertegun Long Ge, lalu tersenyum dan meminum sup ayamnya. Long Ge juga meminumnya sendiri dan menganggapnya enak. Ya, rasanya enak. Long Ge mengangguk dan tersenyum. Lalu keduanya ngobrol sambil makan, menyantap tumis daging sapi dan lezatnya ikan lele kukus. Jika seseorang menonton, mereka akan mengira Long Ge dan Li Ke adalah pasangan atau pasangan muda. Siapa sangka Long Ge hanya mengenal Li Ke selama 3 hari. Bakat, penampilan, dan kesederhanaan Long Ge menggerakkan Li Ke, dan ketekunan, keaktifan, dan kelucuan Li Ke juga menyentuh Long Ge. Pada saat ini, Long Ge benar-benar berpikir jika dia bisa hidup seperti ini, hidup ini juga indah. Saat ini, Long Ge sebenarnya melupakan Huo Wu. Jika tuan yang bersembunyi di jubah abu-abu mengetahuinya, dia pasti akan muntah darah. Namun, dia telah meninggalkan alam semesta dantian Long Ge dan telah kembali ke alam dewa hanya pengingat untuk Long Ge. Apakah Long Ge mengejar Huo Wu atau tidak, itu adalah takdir Long Ge. Dia tidak bisa mengubah apapun, sama seperti dia tidak bisa mengubah nasibnya sendiri saat itu. Alam dewa, medan perang para dewa, seorang pria berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di depan Dilong dan yang lainnya. Dilong dan yang lainnya segera melihat ke arah master yang bersembunyi di balik jubah abu-abu itu. Saudara Long, bagaimana kabar Long Ge? Bisakah Long Ge membuka segelnya? Dilong bertanya. Aku sudah mengingatkan Long Ge. Apakah dia bisa membuka segelnya tergantung padanya, dan aku tidak bisa terlalu banyak membantunya. Saudara Long, tidak bisakah kamu mengeluarkan Long Ge? Dilong bertanya. Dia merasakan kekuatan tuan berjubah abu-abu, jadi dia bertanya. Aku bisa membawanya keluar, tapi Long Ge harus mengendalikan takdirnya sendiri. Setelah mengalami segel hidup dan mati ini, Long Ge akan menembus level puncak para dewa kuno dan menjadi eksistensi yang melampaui puncak para dewa kuno. Kata tuan berjubah abu-abu. Eksistensi yang melampaui puncak para dewa kuno. Buddha kuno dan Tao Hongjun saling memandang dengan heran melampaui puncak para dewa kuno. Long Ge hidup dan mati karena ini. Dengan segel, mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat puncak para dewa kuno. Ya, kamu berlatih keras, dan masih ada harapan, tapi Long Ge pasti akan melampaui level puncak para dewa kuno dalam 100 tahun. Jika suatu hari kamu juga berlatih melampaui level puncak para dewa kuno, maka aku akan membimbingmu untuk mengalaminya apa itu dunia nyata, apakah alam semesta yang sebenarnya. Kata master berjubah abu-abu. Tuan, kami pasti akan bekerja keras untuk berlatih. Buddha kuno Deng-Deng mengangguk dan berkata, dan leluhur Tao Hongjun dan yang lainnya juga mengangguk. Dilong, Long Zizi dan yang lainnya juga mengangguk. Baiklah, berlatihlah dengan giat. Kalian semua telah memperoleh keterampilan yang diberikan oleh Dilong. Keterampilan ini dapat dipraktikkan melampaui level puncak para dewa kuno. Meskipun keterampilan ini levelnya sangat rendah, namun cocok untuk Anda gunakan sekarang. Tunggu sampai kamu melampaui puncak para dewa kuno, saya akan muncul ketika Anda mencapai kondisi itu, dan saya akan memberi Anda teknik yang lebih baik.
Berlatihlah dengan baik. Latihan. Bagi orang-orang seperti Zeus, Dewa Cahaya, yang hanya tahu cara menaklukkan alam dewa, tidak ada masa depan dalam memperjuangkan alam dewa. Meningkatkan kekuatan Anda sendiri adalah jalan yang harus ditempuh tempat. Budidaya dapat melampaui puncak para dewa kuno. Setelah itu, kita akan menghadapi dunia yang lebih luas, dan ketika saatnya tiba, saya akan menunggu Anda datang. Kata Master berjubah abu-abu. Dilong, Xiaohong dan yang lainnya mengangguk. Melalui perkataan Master berjubah abu-abu, mereka sekarang tahu bahwa ada dunia tingkat yang lebih tinggi di luar alam dewa. Mereka telah memutuskan untuk berlatih keras dan berusaha untuk menjadi eksistensi yang melampaui puncak para dewa kuno secepat mungkin. Setelah makan malam dengan gembira, saat itu baru sekitar jam 5 sore. Long Ge dan Li Ke sudah kenyang dan mengobrol sambil minum. Saudara Long, terima kasih untuk makan malamnya. Li Ke tersenyum. Aku juga berterima kasih karena telah membantuku mengerjakan pekerjaan rumah. Kata Long Ge sambil tersenyum. Baiklah, aku harus pergi. Aku harus mengambil alih pada jam 6 sore. Li Ke berkata dengan sedikit enggan. Baiklah, silakan, pekerjaan itu penting. Kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu, Kakak Long, bisakah aku tetap sering datang ke sini untuk bermain di masa depan? Li Ke bertanya. Tentu saja, kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Kata Long Ge sambil tersenyum. Sayang sekali saya tidak memiliki kuncinya di sini. Li Ke tertawa. Li Ke memberi isyarat, dengan terbuka mengisyaratkan bahwa jika dia menginginkan kuncinya, dia ingin menjadi nyonya rumah. Long Ge bukanlah orang bodoh. Tentu saja dia mengerti maksud Li Ke, tapi dia tidak mau mengungkapkannya kalau begitu. Telepon saja saya dan tanyakan apakah saya ada di sini, dan Anda bisa datang ketika saya di sini. Baiklah, oke, kalau begitu Kakak Long, aku pergi dulu, dan aku akan kembali bermain ketika aku punya waktu. Ya, Long Ge berdiri dan mengantar Li Ke pintu. Li Ke mengangkat kepalanya dan menatap Long Ge penuh harap dengan matanya yang berbinar, seolah mengharapkan Long Ge mengambil tindakan atau mengungkapkan sesuatu. Namun, Long Ge menghindari tatapan Li Ke dan berkata sambil tersenyum Li Ke, datang dan mainkan lagi lain kali. Baiklah, Li Ke menarik pandangannya yang penuh harap dengan sedikit kecewa, lalu berjalan ke bawah, tapi di sudut tangga. Tapi dia kembali menatap Long Ge dan tersenyum. Lalu dia berkata saudaraku Long, aku akan sering datang bermain di masa depan. Long Ge tertegun. Tepat ketika Long Ge tertegun, Li Ke melompat ke bawah. Sepertinya gadis muda, lincah dan berani ini ingin memakan Long Ge yang jujur. Dan jujur. Long Ge memandangi punggung ramping Li Ke dan tersenyum pahit, lalu kembali ke rumah. Long Ge memilah sisa piring dan memasukkannya ke dalam freezer. Pemilik asli dan penyewa pasti menghasilkan banyak uang, kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak membutuhkan freezer? Bagaimana mungkin membeli rumah di luar? Anda harus tahu kalau di kota H, biaya membeli rumah adalah 20.000 yuan per meter persegi. Setidaknya lebih dari 1 juta. Dengan uang sebanyak itu, tentu saja dia tidak peduli dengan furnitur lama tersebut. Tanpa furnitur tersebut, Long Ge tidak tahu berapa biaya untuk mendapatkan furnitur lengkap. Setelah memilah sisa makanan, mencuci piring dan menyekam meja kopi, Long Ge duduk di sofa di depan meja kopi. Saya menghabiskan lebih dari 300 yuan hari ini. Jika saya ingin membeli gas cair, saya harus mengeluarkan lebih dari 100 yuan lebih. Itu berarti lebih dari 300 yuan. Saya harus mencari pekerjaan sesegera mungkin. Lalu istirahat sebentar saya menonton TV dengan 2 saluran saja. Long Ge keluar. Long Ge berencana keluar dan menjelajahi internet di kafe internet di bawah untuk melihat apakah ada pekerjaan online yang membutuhkan orang. Setelah tiba di warnet, Long Ge mendapat kartu internet sementara dan mulai mencari informasi rekrutmen di kota H. Guru yang merekrut harus memiliki sertifikat kelulusan dan sertifikat kualifikasi guru. Sertifikat kelulusan Long Ge ada di rumah, dan sertifikat kualifikasi guru masih diakui di distrik asal. Itu tidak berlaku di sini cukup bekerja tanpa sertifikat. Long Ge tidak akan pernah melakukannya lagi. Meskipun benar dikatakan bahwa ini adalah profesi paling mulia di bawah matahari, insinyur jiwa manusia, masyarakat tidak dapat berfungsi tanpa guru. Namun, mengajar adalah profesi termiskin. Pendapatan yang rendah dan tekanan yang kuat untuk memasuki pendidikan tinggi menguras energi guru secara maksimal, terutama guru sekolah menengah atas yang umumnya meninggal setelah pensiun dan tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Guru di universitas lebih baik, tidak ada tekanan untuk belajar lebih lanjut, gaji tidak rendah, dan suasana hati damai dan tenang. Oleh karena itu, guru di universitas umumnya hidup lebih lama. Dan ijazah Long Ge sama sekali tidak layak menjadi guru universitas, jadi Long Ge menyerah menjadi guru. Pemrograman komputer. Perangkat lunak komputer saat ini tidak dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar itu.
Perangkat lunak yang mereka kembangkan adalah yang terbaru di dunia. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan lain paling banter merupakan pelengkap perangkat lunak ini. Dalam industri ini, meskipun Anda bisa melakukannya dengan baik, tapi, City Ha bukanlah kota berbasis elektronik, tidak seperti kota es. Oleh karena itu, industri elektronik ini pada dasarnya dikecualikan oleh Longge. Longge tidak mungkin membuat program karena Longge sudah melupakan sebagian besarnya. Pemasaran, melakukan konstruksi, Longge tidak mempelajari jurusan ini. Sulit untuk memulainya, dan akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk mencapai puncak bidang itu. Bergabunglah dengan pesta. Dalam politik, Longge tidak pernah memikirkannya karena jaraknya terlalu jauh dari Longge sendiri adalah orang yang tidak suka terikat dengan peraturan dan perundang-undangan. Perawatan elektronik. Meskipun Longge tidak pandai dalam hal itu, ini adalah keahlian khusus Longge. Longge biasanya suka memperbaiki sesuatu dengan tangannya, jadi ini tidak masalah. Mengikuti arahan tersebut, Longge melihat sebuah pabrik pakaian yang membutuhkan teknisi untuk memperbaiki peralatan elektronik. So Longge menuliskan alamat dan nomor teleponnya, dan berencana untuk pergi wawancara keesokan harinya. Setelah menetapkan tujuannya, Longge merasa santai dan online untuk melihat siapa yang online. Longge melihat foto profil Wanyu yang sudah lama redup, karena ketika Longge kembali ke Long County untuk bekerja sebagai guru 3 tahun lalu, dia tidak pernah menghubungi Wanyu. Oleh karena itu, Wanyu mungkin juga punya pacarnya sendiri di S-City, bahkan mungkin punya anak sendiri, jadi Longge masuk daftar hitam, jadi Longge hanya bisa melihat gambar profil yang redup. Longge melihat foto profil Huowu. Foto profilnya aktif, tetapi statusnya sibuk. Longge tahu bahwa ini adalah cara Huowu menolaknya. Bahkan jika Longge mengirim pesan, balasan yang dia terima adalah pihak lain sedang bekerja. Sibuk? Silakan hubungi saya nanti, atau saya sibuk, pergi. Longge tahu bahwa Huowu membaca setiap pesan yang dia kirim, tetapi Huowu membacanya dengan jijik. Bagaimanapun, Longge membuat terlalu banyak janji saat itu, tetapi tidak ada satupun yang dipenuhi pesan ke Huowu lagi. Setelah rencana Longge stabil, dia mengobrol dengan Huowu. Longge tiba-tiba teringat bahwa Li Ke telah memberinya nomor online ketika dia makan malam dengan Li Ke, jadi Longge segera menambahkan nomor itu. Tak disangka, jumlahnya langsung bertambah. Avatar itu adalah suara wanita yang lucu, dan suara wanita yang lucu itu adalah Li Ke. Apakah itu Kakak Long? Avatar di sisi lain bergerak lebih dulu. Ya, Kakak Long, apakah kamu online? Ya, biarkan saya memeriksa secara online untuk melihat apakah ada pekerjaan yang cocok. Apakah kamu sudah menemukan yang tepat? Saya menemukan pekerjaan memperbaiki peralatan elektronik dan berencana untuk wawancara besok. Selamat untukmu. Apakah kamu tidak pergi bekerja? Longge. Ayolah. Tapi aku juga bekerja di depan komputer. Aku mencatat informasi check-in lalu memasukkannya ke komputer. Biasanya aku hanya ngobrol dan menonton TV. Aku tidak sibuk. Dia mengatakan ini karena dia bisa mengobrol dengan Longge sebanyak yang dia mau. Haha, bagus. Aku khawatir aku akan mempengaruhi pekerjaanmu. Tidak lagi. Aku bosan bekerja. Aku senang ada seseorang yang bisa ngobrol denganku. Haha, kalau begitu aku bebas sekarang dan bisa ngobrol denganmu. Kemudian, Longge dan Li Ke mengobrol dengan gembira. Apakah kamu merasa senang makan di tempatku hari ini? Longge bertanya. Saya sangat senang. Makanan mewah seperti itu sangat lezat, dan kami berdua memasak bersama, sungguh sempurna. Haha, menurutku juga begitu. Longge teringat kejadian di sore hari. Keduanya benar-benar terlihat seperti pasangan muda bersama. Saya akan sering pergi ke tempat Longgeki untuk bermain di masa depan. Aku sangat menyambutmu. Keduanya terus mengobrol, berbicara tentang kehidupan dan masa depan, seperti ketika Longge dan Huowu pertama kali bertemu, mengobrol dengan gembira, tetapi Longge masih sangat mencintai Huowu di dalam hatinya, tetapi Huowu sekarang Longge tidak membayar apapun. Memperhatikannya, apa yang harus saya lakukan jika itu disebut Longge? Longge bisa menjelaskan dan meminta maaf, tapi Longge tidak punya kesempatan untuk menjelaskan atau meminta maaf. Sekarang Longge telah datang ke kota Ha, siap memenuhi janji aslinya, tapi Huowu mengabaikan Longge. Longge hanya bisa mengobrol dengan Li Ke. Dari obrolan Li Ke, Longge untuk sementara melupakan Huowu. Dengan kata lain, Longge menggantikan Huowu dengan Li Ke dan mengatakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya dan apa yang ingin dia katakan. Anda mengatakan itu, biarkan diri Anda merasa lebih rileks. Lagi pula, ada banyak kesulitan dalam beberapa hari terakhir sejak tiba di Ha-City. Dia hanya tampak sangat bahagia saat bersama Li Ke. Mungkin Longge dan Huowu akan bahagia bersama di masa depan, tapi Longge tidak bisa berbagi perasaannya dengan Huowu sekarang, dan Huowu sudah memberitahu Longge, dari dunianya membuat Longge dan Li Ke mengobrol dengan gembira.
Setelah ngobrol kurang lebih 2 jam, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kakak Long, apakah kamu harus pergi wawancara besok? Ya, kalau begitu kamu harus kembali dan istirahat lebih awal. Kalau tidak, kamu tidak akan energi besok. Ya, oke, ayo kita bicara nanti. Baiklah, istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, jangan panggil tamu-tamu itu di malam hari. Baiklah, saya tidak akan pernah menelepon pelanggan itu lagi. Oke, aku sedang offline. Pakailah lebih banyak pakaian di malam hari dan jangan masuk angin. Ya, baiklah, Kakak Long, selamat malam. Baiklah, Long Ge keluar, lalu menghela nafas. Dia baru mengenal Li Ke kurang dari 3 hari, tapi sepertinya dia sudah mengenalnya sejak lama Long Ge tentang dia. Lagi pula, Li Ke juga belajar banyak tentang Long Ge dari mulut Long Ge. Terkadang, meski waktunya singkat, rasanya dia sudah mengenalnya sejak lama. Long Ge keluar dari kafe internet, tetapi mengingatkan dirinya sendiri saya harus menemukan kesempatan untuk menjelaskan kepada Li Ke. Saya bisa mengenalinya sebagai saudara perempuan saya, tetapi saya tidak pernah bisa menjadi pacar, karena saya datang ke Ha-City untuk Huo-Wu. Pria misterius yang mirip denganku itu juga mengatakan bahwa jika aku tidak bertemu dengan Huo-Wu, aku pasti akan menyesalinya. Memikirkan hal ini, Long Ge berjalan ke tempat tinggalnya. Ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, dia menemukan bahwa rumahnya telah direnovasi sepenuhnya. Memikirkan pemandangan indah di dalam kaus Li Ke ketika dia dan Li Ke sedang membersihkannya hari ini, Long Ge tidak bisa menahan tawa. Lalu aku membasuh diriku sebentar dan pergi tidur. Long Ge tidur nyenyak malam itu. Pertama-tama, dia membeli selimut baru agar dia tidak masuk angin di malam hari. Dia juga makan enak hari ini dan membersihkan rumah bersama Li Ke, di lingkungan yang bersih. Setelah makan enak, setelah bersenang-senang dengan teman lawan jenis, siapapun itu, mereka akan tidur nyenyak. Di malam hari, Long Ge bermimpi bahwa dia dan Li Ke saling memandang di tengah hujan dan kemudian berciuman dengan penuh gairah. Bangun, ini sudah pagi. Membuka matanya oleh cahaya yang datang dari jendela, Long Ge tidak bisa menahan senyum dan mendesah ini hanya mimpi. Meski hanya mimpi, hal itu mengingatkan Long Ge bahwa Long Ge harus berhati-hati. Jika hubungan dengan Li Ke terus berlanjut seperti ini, bisa berubah menjadi hubungan cinta. Meskipun Huo-Wu telah mengabaikan Long Ge sekarang, Long Ge merasa kasihan pada Huo-Wu dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, Long Ge tidak bisa membiarkan situasi ini berkembang, pergi ke Huo-Wu secara langsung dan beri kejutan pada Huo-Wu. Memikirkan hal ini, Long Ge bangkit, lalu mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah membersihkan, Long Ge mengenakan celana kasual bersih dan kemeja. Hari ini, wawancara. Setelah sarapan di bawah, Long Ge naik bus ke tempat wawancara. Kali ini dia naik bus. Long Ge lebih berhati-hati. Dia memeriksa apakah ada orang lain di sekitarnya. Jika dia dicuri lagi, dia akan mendapat masalah. Tidak perlu khawatir, karena tempat ini sama sekali tidak dekat bank, dan tidak ada yang akan menolak Long Ge, jadi Long Ge tidak perlu gugup sama sekali. Saya naik bus selama setengah jam. Long Ge datang ke zona pengembangan kota H. Di zona pengembangan ini, pakaian dan barang lainnya biasanya diproduksi secara massal, dan hanya di sini. Hanya Long Ge yang dapat menunjukkan ambisinya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengikuti alamat pada pemberitahuan perekrutan, Long Ge berjalan langsung ke zona pengembangan dan menemukan perusahaan tersebut. Perusahaan itu sangat besar, setidaknya 1 dari 5 perusahaan teratas di zona pengembangan ini. Namun, perusahaan ini juga berada di peringkat kelima, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum beberapa perusahaan teratas sangat membutuhkan bakat sekarang. Long Ge berjalan ke pintu dan dihentikan oleh penjaga. Permisi, apa yang kamu lakukan? Tanya penjaga itu. Saya di sini untuk melamar pekerjaan pemeliharaan elektronik. Oh, kamu melamar. Kalau begitu pergilah ke sana. Di sana ada gedung. Lantai 2 tempat kamu melamar. Sudah banyak yang melamar. Oke, terima kasih. Long Ge mengangguk dan berjalan menuju gedung. Ketika saya masuk ke dalam gedung, saya menemukan ada banyak orang di lantai pertama, dan mereka sedang melihat informasi rekrutmen di bawah. Long Ge juga membungkuk untuk melihatnya. Perusahaan Tianlong ini merekrut 8 pekerja pemeliharaan elektronik untuk merawat peralatan elektronik baru. Persyaratannya adalah mereka harus ahli dalam memperbaiki berbagai peralatan dan memiliki landasan teori tertentu. Ada sesuatu yang tertulis di informasi rekrutmen tersebut. Long Ge dan mereka yang datang untuk melamar pekerjaan mengawasi dengan cermat. Saya khawatir saya melewatkan sesuatu. Apakah kamu di sini untuk melamar pekerjaan? Seorang anak laki-laki lembut berkacamata bertanya pada Long Ge. Ya, aku juga di sini untuk melamar. Kamu lulus dari sekolah mana? Tanya pria berkacamata. Saya lulus dari Universitas G dengan gelar sarjana. Oh, pria bermata itu mengangguk,
tetapi ada rasa jijik yang mendalam di matanya, dan kemudian berkata saya lulus dari Universitas B, seorang mahasiswa pascasarjana. Long Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kemudian, Long Ge melihat sekeliling. Mereka yang melamar pekerjaan itu adalah para veteran yang terampil. Entah mereka adalah mahasiswa dengan kualifikasi akademik yang relatif tinggi dan lulusan universitas bergengsi. Tampaknya posisi-posisi di perusahaan ini juga sangat diminati. Di hadapan para pesaing yang kuat ini, Long Ge mau tidak mau menundukkan kepalanya, karena Long Ge merasa bahwa dirinya tidak sebanding dengan lulusan sarjana dari Universitas G. Tepat ketika Long Ge menundukkan kepalanya, Long Ge tiba-tiba menemukan bahwa aula di lantai pertama sangat kotor, dan kotoran itu sepertinya disengaja oleh orang lain. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar itu tidak memiliki petugas kebersihan? Bagaimana mungkin petugas kebersihan tidak membersihkan aula penting di lantai pertama pada pukul 10? Long Ge melihat kertas-kertas di tanah. Kertas-kertas itu sepertinya sengaja dirobek dan dibuang ke tanah sesuatu. Ada kemungkinan, mungkin ini ujian bagi para kandidat tersebut. Long Ge pernah mendengar cerita seperti itu. Ada seorang mahasiswa biasa yang melamar pekerjaan dengan sekelompok mahasiswa terkenal. Kemudian mahasiswa biasa itu melihat bahwa lantainya kotor dan pergi untuk membersihkannya. Tak perlu repot-repot bersih-bersih, mereka hanya menertawakan mahasiswa biasa. Mahasiswa, namun hasil akhir dari lamaran tersebut adalah mahasiswa tersebut diterima, namun lulusan dari universitas bergengsi tersebut tidak diterima. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Long Ge. Kemudian, Long Ge melihat 8 sapu di sudut. 8 sapu itu persis sama dengan jumlah orang yang direkrut. Aku langsung pergi ke sudut, mengambil sapu, dan mulai menyapu lantai dengan serius. Melihat Long Ge tiba-tiba menyapu lantai, yang lain terkejut pada awalnya, dan beberapa bahkan mencibir. Namun, mereka melihat 7 sapu yang tersisa di sudut, melihat sapu di rumah Long Ge, dan melihat informasi rekrutmen bahwa 8 orang akan direkrut. Ketika mereka melihat sobekan kertas di tanah yang sepertinya disengaja, beberapa orang pintar segera terbangun. Orang pertama yang bergerak adalah mahasiswa pascasarjana Universitas B, seorang pria berkacamata yang lembut. Dia juga berlari ke sudut, mengambil sapu dan mulai menyapu lantai. Kemudian, 6 orang satu demi satu mengambil sapu dan mulai menyapu lantai dengan serius. Yang lain merasa sedikit menyesal karena tidak mengambil sapu. Beberapa dari mereka bodoh dan tidak menyadari bahwa ini adalah ujian bagi mereka masih harus menyapu lantai. Serius, Long Ge dan 8 lainnya jadi gila. Setelah setengah jam menyapu, aula di lantai pertama menjadi bersih di bawah pembersihan Long Ge dan lainnya. Pada saat ini, seorang pria tampan berjas rapi turun dari tangga di lantai 2. Pria tampan ini tersenyum dan berkata kepada Long Ge dan yang lainnya, saya Menteri Sumber Daya Manusia. Saya mengumumkan perekrutan kita telah selesai. Orang-orang yang baru saja menyapu lantai. Ke-8 orang itu dipekerjakan. Setelah pria tampan itu selesai berbicara, Long Ge, yang baru saja menyapu lantai, dan mereka 8 saling memandang dan tertawa, sementara lusinan orang lainnya saling memandang dan tiba-tiba merasa ini agak luar biasa, dan bahkan menganggap masalah ini agak konyol. Seorang pelamar dari universitas bergengsi bertanya dengan tidak yakin mengapa mereka dipekerjakan dan kami tidak dipekerjakan. Hanya karena mereka gagal. 1470